Ternyata Yesus air ini kan maninya Daud. Dah. ini kan topiknya kan Yesus bukan Tuhan. Ya. Standar ini harus dipakai juga dong sama kalian. Ya kan? Sadar nggak kalian itu loh? Sebenarnya kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, itu datanya Gimana? gimana? Main data dong. Hah? Left orange, left Katanya orange, mana? left orange, left orange. Kalian doa manggil Muhammad. Kalian nyanyi-nyanyi menyanyi Muhammad. Bukan data, itu perasaanmu. Eh, Itu perasaanmu. kami Ya udah, kalau menuhankan kami menuhankan Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad disalib dan bangkit 3 hari? Kapan? itu pertanyaan apa itu? Loh, kita kan pakai konsep Kristen, cara menuhankan manusia itu seperti apa? Ini otaknya koplak ya, yang nggak ada datanya dipakai, yang ada datanya diingkari. Kok kamu jadi koplak banget sih jadi orang? Kalian kan selalu menuduh kami menuhankan anak manusia. Memang Yesus bukan anak manusia. Ya, pas Maria melahirkan itu apa gurita yang keluar? Apa ya yang itu yang keluar? Cuma kalian sadar nggak kalian menuhankan Muhammad itu? Mati itu. Tidak sadar saya bang, karena saya kamu gila. Saya yang tidak sadar, tapi kamu yang gila. Kalian gitu. pergi ke apa? Haji, panggil Muhammad. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya kan gitu kan? Oh, berarti kalau kamu panggil ibumu, ibumu Tuhan gitu. Iya bisa juga. Oh, Lantaran arti itu. Arti Tuhan itu paham nggak arti Tuhan? Bro, daripada kamu di sini terlalu menikmati kemaluanmu dipermalukan begitu, ya lebih baik kau pikirkan kenapa Tuhanmu itu tidak mempergunakan kemaluannya sewaktu dia hidup. Kenapa dia nggak menikah, bro? Lebih baik begitu daripada kau malu. Kenapa dia tidak menikah? Kenapa? Memang dia ke bumi bukan tujuannya untuk itu. Berarti dia nggak normal. Bukan nggak normal, yang menciptakan dia kok. Oh, yang menciptakan Maria dia, Yesus. Yang menciptakan manusia. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Ya termasuk. Oh, jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Kalian kan udah kusuruh tadi buka Yohanes 8 ayat 58. Cuma kalian Gak bisa begitu. ayat itu memutarbalikkan pikiran kalian. Kan nggak mau kalian buka. Coba Enggak buka gini. Os. Tuhannya Yohanes Maria, 8. bro, Sarial, Tuhannya Maria siapa? Tunggu. Sebelum Oh, Tuhannya Maria Abraham tunggu dulu. Tuhannya Maria siapa? Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Ya, oke. sebelum Masehi aku sudah ada. Oke, lebih tua mana Yesus daripada Paham, kan? Abraham? Woi, diam. Datamu lebih tua mana? Diam. Lebih tua mana Yesus daripada Abraham? Tua mana? Iya. Yesus sudah ada kok sebelum dunia ini Oh, diciptakan. jadi Yesus itu abang ya? Lebih tua Yesus dari Abraham ya? Nggak ada abang di situ. Ya, lebih tua mana usianya, Yesus atau Abraham? Sebelum bumi diciptakan dia sudah ada. Dia Sebelum lebih tua mana? Tanya ini. Lebih tua mana Abraham daripada Yesus? Lebih tua mana? Pertanyaan koplak. Lo kan sebelum Abraham Yesus sudah ada tuh. Udah. Iya, yang mana lebih tua? Ada dalilnya. Yesus sendiri berkata. Iya, mana yang lebih tua? Yesus atau Abraham? Yesus itu Alfa dan Omega. Gak ada tua di situ. Dia awal. Oh, dia yang akhir. ada yang tua. Baik. Ya, dia yang awal, dia menciptakan akhir. yang menciptakan Abraham siapa? Yang menciptakan. Ya roh. Bukan Yesus. Ya kronologinya kan roh. Firman baru roh lagi gitu. Oh, jadi anaknya Maria hanya roh. Anak Maria manusia. Apakah itu yang menciptakan Adam? Roh. Oh, jadi anak Maria hanya roh. Anak Maria manusia, firman. Terus yang menciptakan Adam siapa itu? Kalian inilah koplak kali lah. Bingung dia. Kalian maha Makan kuasa. datanya ya, gue puter-puterin lo, ambil lo jadi pusing lo. Tunggu. Ya. Kalian maha kuasa harus masuk akal logika masuk logika kalian kan? Oh iya, enggak, makanya masukin dong. Kalian Masukin dong. Muhammad membela bulan kalian percayai. Daripada Muhammad Yesus minum anggur asam lo percaya, mati dia. namanya maha kuasa.
Kok maha kuasa Maha kuasa diracun? terima kasih. Kok maha kuasa diracun? Dia datang dari roh. Jadi Tapi firman. kenapa Jadi dia mati minum anggur asam? itu udah dibuatkan itu. Siapa yang menubuatkan? Ya Yahweh. Bukan Yahweh itu siapa? Buat nabi palsu itu Bang Andi. Yahweh Nabi palsu itu. yang mati Tunggu dulu minum ya. racun Iya. itu. Yahweh ya, itu tunggu dulu jelaskan ya. Iya, Yahweh itu siapa? Yahweh itu nama sesembahan orang Yahudi. Oh, jadi Cuma- Tuhannya orang Yahudi menubuatkan Tuhan mau mati. Tunggu. Yahweh Ya. gak bisa sembarangan diucapkan. Digantilah Yahweh itu menjadi Elohim. Oh, siapa itu Elohim? Hah? Siapa itu Elohim? Itulah Yahweh itu sendiri. Gak boleh dibilang Yahweh sama orang Yahudi. Terus lebih mana tinggi pangkatnya Yesus daripada Yahweh? Gak ada pangkat di situ. Yang menciptakan manusia Yahweh atau Yesus? Yang menciptakan manusia Iya, Yahweh atau Yesus? Yahweh. Bukan Yesus. Yesus kan beberapa ribu tahun Bingung dia, aku puter-puterin loh. Ya, siapa? Gimana? Yang menciptakan manusia Yahweh atau Yesus? Maha kuasa bagi kalian harus bisa dikaji dengan logika itu. Iya, yang menciptakan manusia itu Yahweh atau Yesus? Makanya Jawab. jadi botol. Woi, jawab dulu bro. Yang menciptakan manusia Yahweh atau Yesus? Yesus bisa. Yahweh bisa. Ya. Yahweh sama Yesus sama atau beda? Pribadi yang sama. Sama. Iya. Berarti Tuhannya Yahudi Yesus. Hah? Dari Tuhannya Yahudi Yesus. Enggak lah, ditolak itu Yesus. Katanya tadi sama. Bagi Kristen sama. Yahudi kan bukan Kristen. Mananya? Terus Tuhannya Yahudi siapa? Tuhannya Yahudi. Siapa? Mereka percaya Yahweh. Yahweh. Yahweh sama Yesus sama atau beda? Bagi Kristen sama. Bagi Berarti Yahudi Tuhannya enggak. Yahudi Yesus. Yahweh. Bukan Yesus. Yesus ditolak enggak? Berarti beda dong. Beda. Kristen bukan Yahudi. Tadi sama sekarang beda. Kristen bukan Yahudi. Kena dia gue puterin. Coba Kristen bukan Yahudi. Aduh, coba capek. tunjukkan dalil Kalau Yahudi bahwasanya percaya Yesus, Yahweh itu tunggu dulu. adalah jadi orang menama Yesus atau Yesus mengaku dirinya Yahweh, ada nggak dalilnya? Kalau Yahudi percaya Yesus, Ya, pakai dalil, jangan bukan pakai Yahudi lagi congor, namanya. pakai dalil, Makanya pakai jangan dalil. botol. Gara-gara mereka menolak Yesus, makanya Pakai dalil, jangan pakai congor, pakai dalil, pakai dalil. Mana Yesus pernah mau bicara dia adalah Yahweh yang menjadi manusia, ada nggak? ada Alfa dan Omega, aku udah awal dan akhir ada. Mana di situ menggunakan kata lege kuria hoteo. Nah, Artinya di itu situ adalah kalian bilang. Mas Ben, yang ketinggian nggak nyampe ilmunya itu. Bentar, di situ Bang Ben. artinya Tuhan Allah. Sikit Bang Ben. Tuhan Allah Sikit. itu berkata dia adalah Alfa Omega, bukan Iya. Yesus di situ, nggak ada Yesus di situ. Aku lah. Nggak ada. Sikit Bang Ben, saya mau tanya. Kata dia tadi kan, bentar Bang Syah, bentar ya. Anda kan tadi mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi bagi Kristen itu adalah Yesus, betul ya? Tuhannya Yesus Kristen, Tuhannya Yesus, Tuhannya Kristen Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu adalah roh. Sebelum Yesus adalah roh. Ya Yahweh itu kan, menurutmu kan? Ya. Oke, ini kelakuan Yesus juga ya? Mana? Coba kita baca ya. Baca. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Jadi yang mengambil istri orang untuk disakiti di tempat umum itu Yesus, Bang. Tunggu, itu surat apa itu? Surat Apa? 2 Samuel 12, 11-12. Itu kan pernyataan Samuel sama bangsa Israel. Firman Tuhan, Bang. Beginilah firman Tuhan. Berarti Tuhan kan Yesus menurut Anda nih. Beginilah firman Yesus. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Berarti Yesus ini yang mengambil istri orang ya. Untuk disekin di tempat umum ya. Tafsirnya bukan seperti itu. Loh, ini nggak usah ditafsir, Bang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, ya, dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh, tidur. Yang berkata ini kan Samuel.
Bukan Nathan. Mana? Yang ngomong tuh Nathan, tapi atas perintah Yesus. Nggak ada di Tanya Bible. aja Pak De, ini data salah apa benar? Ini data salah atau benar? Ini Samuel yang berkata ini. Nathan. Ah kamu ini baca dari ayat 1 Bang. Nih. Tuhan mengutus Nathan Perikopnya kepada Daud. Yesus minum tua. Nah, jadi ini apa kehendak Yesus, berarti Yesus menginginkan mengambil istrinya Daud untuk disekin di tempat umum. Kan begitu? Makanya Bang, jangan dari awal sampai akhir. bukan. Nah, bukan gimana? Baca. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Tetapi engkau melakukan secara tersembunyi, aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Bibel Berarti itu Yesus jangan- ngambil istrinya Daud. Jangan dicomot-comot tanya sama tafsir-tafsir. Set. Enggak tafsir itu, tinggal baca itu. Iya. Orang tinggal baca yang nafsir siapa? Itu tinggal Kan. baca, Gimana nggak tuh? pakai nafsir. Sini gua mainkan serial yang tadi dibaca itu salah atau benar? Itu Jawab. hukuman bagi bangsa Yahudi yang sudah Enggak. Satu pertama Saya pertanyaannya, yang berfirman di situ Yesus atau bukan? Silakan jawab. Perkataan Jawab dulu Sarial, yang berfirman di situ Yesus atau bukan? Bukan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus atau bukan? Ya, Jadi Yesus yang berfirman, Yahweh yang berfirman. Gimana? bukan Yesus, bukan Yesus. Gimana dibolak-balik ini ya? Yesus atau Yahweh? Sebelum Masehi Yahweh. Nah, terus Yahweh itu nggak boleh sembarangan diucapkan. oke. Apakah Yahweh sama dengan Yesus? Tunggu dulu. Jangan tunggu dulu. Apakah Yahweh sama dengan Yesus? Tunggu dulu. Jawab dulu. Apakah Yahweh sama dengan Yesus? Yahweh itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Iya, apakah Yahweh sama dengan Yesus? Digantilah dengan Eloh. Apakah Elohim itu sama dengan Yesus? Elohim. Apakah Elohim itu sama dengan Yesus? Malu dia Bang Adi. Tadi sudah ngakuin Bang Adi. Apakah Yahweh itu Yesus? Ya kata dia. Sekarang ditunjukkan ayatnya, malu dia Bang Adi. Malu dia karena Yesusnya Malu menyuruh orang mengakui. Karena menyuruh kalau diakui itu Yesus ngambil istri orang. Ada ayat Kalau Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, artinya Yesus memerintahkan mengambil istri-istri orang untuk itu menganu gitu. Oke? Gak ada itu. Loh, itu datanya ada, coy. Salah itu. Sekarang Malu dia, malu. sekarang kita pindah. Dengerin nih. Lu mau main logika aja kalau lu sama ini nih orang gua tabok. Yang dikandungmu nama Maria Yahweh atau Yesus? Yesus lah. Firman. Yesus. Oke. Yang dikandungmu nama Maria Tuhan atau Yesus? Yesus. Sudah puas. Bercepat. Jadi yang dikandungmu nama Maria bukan Tuhan. Yesus. Udah. Bukan Tuhan. Bercepat. Lanjut. Mau Tuhan, mau Tuhan, bagi kami sama aja. Kristen ya. Yang dikandungmu nama Maria Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus. boleh. Manusia. Kenapa? Udah. Oh, manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Manusia ya manusia. Hah? Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Udah. Yesus Lanjut. Tuhan, Yesus Tuhan. Lanjut. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Manusia. Mengandung Yesus. Ya. Mengandung Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Apa? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Sebelum- Tuhan. Udah lanjut. Oke, jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, Tunggu iya, dulu. iya, bercepat. Oke, bercepat. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus, sudah bercepat. Yesus. Lanjut. Oke, Iya. jadi Sebelum- Bunda Maria menuangkan kandungannya. Yesus sudah ada. Bunda Maria menuangkan isi kandungannya. Bercepat. Ini Bagaimana cara Bunda Maria menyembah kandungan? Ini sengaja pertanyaannya dibotol-botolkan ini. Apa ini? Kristen awam baru bisa Love baru. orang kita guys, love orang di atas. Kalau Kristen awam pasti syahadat dibikinnya ini. Bang Andi izin Ya. dulu Bang, izin Ya. dulu Bang, izin. Ya. Ya. Ah. Ini ya Bang ya. Samuel itu Bang tadi yang abang yang diterap siapa tadi yang nge-share itu tadi? Ya silakan Pak De, dia menerangin Samuel. Siapa Tuhan yang berfirman di situ itu intinya?
Ya, Di 2 Samuel itu pertanyaannya di 2 Samuel tadi itu siapa Tuhan yang berfirman di situ? A. Yesus. B. Bukan. Yahweh berfirman kepada Sebentar dulu bro, kok jangan langsung cocok kok mau dijelasin dulu kok dah. Sama-sama Kristen kamu. Abang dulu biar saya jelasin. Sama-sama Kristen kok Tampil dulu kamu. Pak De tampilin, gue mau nanya siapa Tuhan yang berfirman. Itu ya ini dengerin ya, kita baca ya. aku maklum Mana aja. tadi? Lu diam dulu, ini data lu. Syariah lu diam dulu. Tadi anak berfirmanlah Tuhan Pak De. 2 Samuel Yaitu 11 ya. beginilah Ya. firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Nah, Tuhan siapa yang berfirman, Bro? Jawab. Yahweh berfirman melalui Nathan. Bukan Yesus. Bukan lah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Gini bro, dengar bro. Jadi kesal masalah ini. Enggak dong. Ini yang berfirman di situ ya. Jawab. Yesus atau bukan? Yang di situ yang berfirman. Iya. Yahweh. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu. Yesus pada saat itu belum Jadi Tuhan. belum datang ke bumi. Iya, belum jadi Tuhan dia waktu itu. Belum jadi. Belum. Oh, belum. Jadi Yesus waktu itu belum jadi Tuhan, Pak De. Belum. Ada waktunya ya. Jadi Belum kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhan apa? Kapan Yesus jadi Tuhan? Ada datanya. Roma 14:9. Ditampilkan dulu Pak De. Disitulah dia jadi Tuhan. Menurut Paulus. Pakai data kita. Kapankah Yesus jadi Tuhan? Ada 2 persepsi. Di Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Di Roma 14:9, menurut Paulus nanti mati baru jadi Tuhan. Begitu. Yang mana yang lu pegang? Monggo. Dua-duanya lah bang. Yang mana lu pegang? Itu loh, sebab untuk itulah Kalau di Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. setelah lahir begini. Nah, jadi nanti dia menjadi Tuhan setelah dia mati. Paham? Iya paham. Ya. Jadi waktu di zaman Nathan bukan Yesus yang berfirman. Nanti Yesus telah mati, dibangkitkan baru menjadi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus menjadi Tuhan, Tuhan yang berfirman kepada Nathan itu masih ada juga, berarti ada 2 Tuhan, betul? Enggak. Enggak lah. Loh, Yesus Tuhan, Nathan yang berfirman ke Nathan Tuhan. Tunggu. Nah, tunggu, pusing. Coba Pak De Pusing. bukain KPR 3 nomor Yahweh 13 Pak De. itu bukan zat seperti Tuhanmu, zat padat, zat cair, zat Yang kita gas. bahas, coy, kenapa lu lari-lari? Iya. Ya lah umpama. Bisa minta tolong Kau KPR 3 nomor 13 Pak De. umpama yang susah kali. Roh itu tidak Lu terikat. diam dulu, saya sama security op TikTok dulu nih. Lu diam dulu, lu diam. Lu dari tadi lu gak capek lu ngomong jual obat nggak laku-laku. Lu diam dulu. Security, Jadi bukan 2. lu diam dulu. Lu ngerti nggak? Gua turunin nih. Lu udah nggak kondusif dari tadi. Kalau gue marah ya Sarial ya. Saya tuh suka bagi-bagi duit kalau gue marah. Lu bikin bangkrut gua. Jadi Saya kalau lagi marah itu saya suka transferin orang. Ini saldo saya udah habis nih. Gitu loh. Dia tadi kan Tuhannya Islam itu zat. Ternyata yang zat itu Tuhannya Kristen. Nih buktinya, kita tunjuk ya. Mana? maksud Oke, saya kita tunjuk. gini. Nih, bentar. Dibaca Yang nih, bisa baik-baik itu. nih. Ha. Mana, Kisah baca. para Rasul 17 ayat 29. Nih berdasarkan sabda web ya. Maka oleh sebab itu kita dijadikan oleh Allah tiada patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan masa. Nih. Yang zat Tuhannya Kristen. Kalimat bahasa Indonesia. Jangan meranggung. Ah. Itu sebuah benda cair ya. Melipir lagi, ngeles lagi. Ngeles. Dipahami dulu Pak. Ngadu gram kali aku. Di mana? Coba buka dulu. Apa? Coba buka Di dulu. Islam Allah itu bukan zat, tapi DZAT. Yang ZAT Tuhanmu. Nih, zat. Apa bedanya zat dengan DJAT? Beda. Kembali ke topik. Beda Udah, lah. memperlebar topik itu Pak De, memperlebar topik. Sarial, kalau kau masih ngomong di sini saya persilakan Anda diam. Saya sama security dulu ya.
Oke, ngerti bahasa Indonesia? Kalau kau masih ngoceh, saya turunkan. Security, kembali ke topik tadi, bro. Oke. Ya, di 2 Samuel tadi itu yang berfirman bukan Yesus. Oke. Terus Yesus juga itu Tuhan. Ada berapa Tuhan, bro? Silakan. Ulangi tadi bang, kurang Ya. tadi. Di 2 Samuel tadi itu berfirmanlah Tuhan. Ah, Di sana bukan Yesus yang berfirman, tapi Yahweh. Betul? betul. Oke. Terus sekarang setelah Yesus lahir di muka bumi, mati menjadi Tuhan. Setelah Yesus menjadi Tuhan, ada berapa Tuhan? Ada satu lah. Kan Ya, sama. Yahweh sama Yesus kan beda, bro. Bagaimana? Saya permudah lo ya. Saya buka akalmu nih. Yahweh Tuhan, stay terus Tuhan itu, Yahweh itu. Tapi Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia mati, dibangkitkan menjadi Tuhan dia. Berarti ada penambahan Tuhan satu namanya Yesus. Sekarang yang kau sembah yang mana, Yahweh atau Yesus? Bingung. Sederhana lo ya. Ya. Salah satu cara untuk menjawabnya kalau kau diam, begini saja. Siapapun yang pernah mimi asi di muka bumi ini, pernah kecil dirawat sama ibunya, itu bukan Tuhan, dia makhluk Tuhan. Itu aja lu pegang. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus ke muka bumi. Itu yang lu sembah. Yohanes 14 nomor 6. Paham sampai sini? Ya, saya tambahin ya ayatnya ya. Di KPR 3 nomor 13 dikatakan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Jadi Yesus ini Elohim atau Tuhan sendiri atau hambanya Elohim? Susah itu dijawab. Atau Anda ingin katakan begini? Kalau yang hambanya dijadikan Tuhan, jadi Tuhannya ada berapa? 2. Nah, Sebagaimana hasil konsili, kan hasil konsili yang ini anak ini korban konsili. Jadi setelah Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Yahweh tadi. Kalau kau sembah Yesus, berarti sebelahnya Yesus lu nggak sembah. Karena di surga itu menurut iman kamu ada 2. Ada Yahweh, ada Yesus. Satu tidak punya fisik berupa tadi saat itu di Bible Anda tadi ada datanya. Satu punya fisik, anak Maria di surga, laki-laki dia yang pernah disunat. Karena Yesus terangkat semua sama fisiknya anaknya Maria ini. Jadi tinggal lu pilih. Satka yang lu sembah itu Bapak atau anaknya Maria yang lu sembah, tinggal lu pilih. Sederhana sekali barang ini. Atau lu tuhankan dua-duanya, atau ada alternatif. Yesus naik ke surga, dia kudeta Yahweh, dia hilangkan Yahweh, kemudian Yesus sendiri. Tinggal yang mana yang lu pilih? Yesus. Bingung. Yesus. Yang mana yang lu pilih, bro? Alternatif tadi banyak saya kasih, silakan berpikir, silakan dipilih. Dipilih. Yesus bang. Yo. Yahweh disingkirkan. Yahweh itu nama dari Yahudinya itu bang. Loh, Yahweh sama Yesus sama? Sama itu sama. Berarti yang berfirman tadi di 2 Samuel itu Yesus. Enggak lah bang. Loh, katanya sama. Kan ungkapan si Nathan itu. Jadi anaknya Maria Yahweh juga? Hah? Anaknya Maria Yahweh juga? Yesus. Ngapain arti Yahweh itu kan? Yahweh sama Yesus sama? Yahweh sama Yesus ya sama bang. Jadi anaknya Maria Yahweh juga dong? Yesus bukan Yahweh. Katanya sama. Iya sama. Yesus Sama. Yahweh Yang kan? mati di salib Yahweh. Yesus lah. Apanya mana? Katanya sama. Hah? Katanya sama. Kata siapa? Kata Barusan Anda ngomong Yahweh sama Yesus sama. Oh, berarti Yahweh bukan Yesus, ada 2 Tuhan, selesai. Ya udah, lu saya kasih alternatif. Pertama, 2 Tuhan. Ini alternatif ya, 2 Tuhan Yahweh sama Yesus. Kedua, Yesus kudeta Yahweh. Yang mana yang dipilih? Yesus cuma satu bang. Yesus memang cuma satu. Siapa bilang dia kembar? Persoalannya ada Yahweh sama Yesus. Persoalannya ketuhanannya sekarang kan 2 atau 1 gitu loh. Gitu. Iya, Tuhan kamu berapa?
Satu dia, cuman dia itu. Siapa namanya Tuhanmu? Yesus. Kalau Yahweh bukan Tuhanmu. Bukan lah bang. Oke. Kalau oke, saya kasih turunin dikit. Saya turunin dikit. Waktu Tuhanmu Yesus berdoa kepada siapa? Oh, jadi gini bang, itu Ya bagaimana? yang kayak gitu tuh. Jadi ada yang orang beranggapan kalau Yesus itu berdoa kepada Allah kalian bang. Itu salah sebenarnya. Saya nggak, jangan beranggapan. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Itu aja. Aku cuman menyampaikan ini saja. Iya, saya udah dengar. Yesus itu berdoa kepada siapa? kepada kepribadian dia bang. Kepada siapa? Aku kasih contoh Bang. Ya. Kepada siapa? Gue nggak denger. Kayak apa gitu. Biar konek dulu otak kalian itu. Iya. Berdoa kepada siapa, bro? Bro, berdoa kepada siapa dia? Maha Kuasa tahu kan? Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yoi. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yoi. Gimana? Yang pertama itu Yesus itu kan sebagai manusia. Ya, ini kita udah pelatih manusia dia kan. Nah, gimana? Suatu utusan. Bukan Allah kalian yang mengutus dia. Bukan. Iya, bukan siapa bilang sih? Iya, bukan. Nah, iya. Nah, sekarang yang mengutus Yesus siapa? Bapak dia lah. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Yang mana yang Tuhan? Yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah. Jadi yang pengutus bukan Tuhan. Bukan. Jadi diutus dia. Jadi Bapak di surga bukan Tuhan. Hah? Bapak di surga bukan Tuhan. Bukan lah. Kan udah jadi Tuhan diutus. Nah, jadi Tuhan atau? Oke, yang Tuhan itu yang mengutus atau yang diutus? Hah? Yang mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Pokoknya yang Mas Ben, diutus itu agak berisik Mas Ben, Tuhan. terganggu. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan, bro? Yang mengutus atau yang diutus? Diutus. Sama. Jadi pengutus bukan Tuhan. Bukan. Jadi Ya. Bapak Yesus bukan Tuhan ya? Bapak Yesus. Mana ada bapaknya bang? Kan ada Bapak. Bapak lebih besar daripada aku, kata Yesus. Hah? Kalian itu salah mengerti. Terus Bapak lebih besar daripada aku. Yesus juga bilang, Bapa adalah Tuhan seluruh bumi dan langit. Gimana coba? Malas sekali aku buka Alkitab lah ya. Kan? Mana lagi Alkitab? Ini lah abang ini pulanya salah pengertian. Apa yang dibilang itu yang benar dibilang. Apa yang tercantum itulah benar. Ya petikanlah. Yang itu yang ditulis itu yang benar. Yang nggak ada lah, sama itu nol hasilnya. Itu yang ditulis itu yang benar. Bro, mana lebih besar Bapak atau Yesus? Yang lebih besar. Oke lah, kita buatlah Bapak. Karena dia yang buat utusan dia. Karena kalau dia udah Oke, mengutus, cukup. Yang mana yang Tuhan? Yang besar atau yang kecil? yang kecil lah, karena dia udah diutus. Oh, yang kecil yang Tuhan, yang gede enggak? Kacau lu bro, kasihan lu. Udahlah, semakin nggak enak lo diskusi kayak gini. Saya nggak mau menghakimi Anda. Nanti semakin nggak enak didengar ya. Sorry ya bro ya. Intinya adalah itu iman Anda, kami sini nggak maksa. Itu satu. Tapi intinya adalah ya, siapapun yang pernah ada di muka bumi dia bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Saya edukasi Anda, semoga kedepannya Anda lebih baik dan lebih baik. Ani mau tanya nih, katanya tadi Bapak bukan Tuhan ya? Udah Saat pergi, udah Yesus kabur orangnya. Bentar, Oke, Ani tanya. aku sapa dulu Kan ini tadi tamu Bang katanya Ben. Bapak bukan Tuhan ya? Bener nggak? Orangnya udah kabur Bang Ben. Ini ada yang baru lagi aku tanya dulu. Oke. Jonathan, selamat sore. Agama apa Pak Jonathan? Kristen. Oke. Serina, selamat sore. Agama apa Serina?
Kristen, Bunda. Suaranya kecil kali Serina. Kristen, Bu. Oke. Oke. Silakan Pak Jonathan mau duluan bertanya. Topiknya ini Yesus berkata, Pak Jonathan, Bapa lebih besar daripada aku. Yang mana yang Yesus, yang mana yang Tuhan di situ, Pak? Antara Bapa dan Yesus. Silakan, Pak. Pak Jonathan. Agak sulit memang melawan pernyataan Yesus. Sulit. Pak Jonathan. Pak Jonathan, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yang manakah yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Silakan. Ya kalau saya Pak belum paham semuanya, tapi kalau saya menurut itu namanya Tritunggal. Enggak, 3 Tuhan ya, Pak. Tuhan itu Allah. Terus Yesus siapa? Allah. Hah? Allah. Kok Yesus Allah? Allah itu bukan manusia, Pak. Ya, firman itu menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ya, Jadi manusia adalah Tuhan. sesudah menjelma jadi manusia, ya Tuhan lah. Tuhan dia. Jadi Tuhan mati di salib. Iya, menurut perjanjiannya harus gitu menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Anda pernah mati 3 hari. Ya, nama Tuhan Yesus Kristus. Bolehkah Tuhan mati, Pak? Ya, menurut kehendaknya. Enggak, menurut akal sehat Anda boleh nggak Tuhan mati, Pak? Sekarang gini Pak ya, kalau menurut kematiannya atau kehidupannya itu Tuhan yang tahu. Pak, izin dulu Pak Jonathan. Menurut akal sehat Anda, pantaskah Tuhan mati? Sekarang begini ya Pak ya, saya Kali Pak ini susah kali pakai akal sehat, Pak. ya Minta sejenak aja, Pak. 1 menit aja, Pak, minta saya akal sehat. Atau setengah menit. Saya mohon akal sehat Anda. Pantaskah Tuhan mati, Pak? itu mati untuk menembus dosa-dosa kita. Yang Nanya tujuannya, Pak. Ya. Saya nggak nanya. Pakai akal sehat, Pak. Pantas nggak Tuhan mati? Ya begini saja. Lagi kurang sehat kali ya Pak ya, kurang sehat. Terus Pak. Iya. Bunda terusin dulu berdua. Jadi pendek-pendek aja Bunda. Pantas nggak Tuhan mati? Terusin dulu Bunda. Ini waktunya di sini mau masuk maghrib. Oke Pak, Bapak di sini sehat kan? Ya, Oke Pak, sejak kapan Bunda Rama manggil Pak sama Bang Handi? ya Bu. Bukan, saya panggil sama si Jonathan ini. Oh, oke. Jonathan, Oke. Bapak sehat di sini kan? Bapak naik kok malah lagi keadaan sehat atau lagi sakit? Sedang sakit, sedang sehat gitulah. Sedang sakit, sedang sehat. Ya kurang-kurang sehat gitu. Nah, menurut Bapak Yesus itu manusia apa Tuhan? Ya, oh Yesus itu manusia apa Tuhan? Sekarang ini ya Bu, dulu dikatakan Ingin bagaimana cara Bu Rama interogasi biar orang menjawab dengan baik? Coba Bunda. Tekniknya bagaimana Bunda? istilahnya dulu Immanuel. Arti Immanuel yang ditunggu-tunggu. Saya bukan ahli kitab ya Bu Pertanyaan saya ya. gitu Pak. Pertanyaan saya kan mudah Pak. Bapak kan sehat. Ya. Yesus manusia apa Tuhan Pak? Tuhan. Tuhan. Terus Maria melahirkan Tuhan. Yang dikandung Maria ya Tuhan. Ah, yang menyusu Tuhan. Ya Bu. Yang menyusu Tuhan. Oh, yang menusu ya itu. Iya. Ya, di waktu kecil dia istilahnya ya menusu lah sama Belum, Bunda. waktu kecil belum menjadi Tuhan Bunda, gimana sih? Jadi ada berapa sih sebenarnya Tuhannya, bingung aneh. Ini Bang Hendi, bisa Istilahnya Bang Hendi. Udah terusin Bunda, waktu kecil belum menjadi Tuhan ya? Tanya Bunda. Bang Handi, izin Bang Hendi, ini lagi nih saya ini kan Bapak ini Serina sehat ya. Ini Muslim Bapak Kristen. Kristen. Pak. Jadi nggak tahu Ah, apa Serina Bapak ini. Serina lagi sehat kan? Sehat kali aku jawab Bapak ini sama Nah, katanya tadi. terus kalau sehat, Yesus itu manusia apa Tuhan, Bang? Tunggu dulu gini, aku tadi Bang Hendi aku rindu kali nih. Baru sekali nih aku mau ngomong Bunda Rama. Dia kan pintar Bang Hendi ini tadi. Rindu, Masalah kamu tadi. rindu sama Bang Handi, kamu ada kelainan.
Bukan, saya sehat ini. Udah rindu dia hebat apa nak berusia. Dia murid saya ini, biar dia kangenan dulu Jangan nggak dulu apa-apa. negatif, Bu. Jangan kayak anak-anak. Kita dewasa aja. Ini kan Boleh, kita tadi nggak enak memaksa-maksakan. Karena tadi yang dua itu sih yang bilang security. Oke, udah jangan nangis, jangan nangis. Ya udah sebelum Bang Serida ngomong ini, sebelum Bang Serida ngomong aku bilang dulu ya, yang 1.200 orang itu tolong love orange di tap-tap. Aku kena peringatan 2 kali. tap-tap ya. Love Ini orange yang di Bunda, atas itu Bunda, blokir Ramai, permanen di tap-tap tap-tap. ini. Love Tap-tap orange, ini, love Bu. orange, love Tap-tap orange di ini, Bu. tap-tap biar roomnya kuat. Tap-tap ini, Bu. Oke, lanjut Bang Serena. Tap-tap ini. Nah, jadi Karena kan lu kangen sama gue, muah, udah. Wah, mantap. Tapi kita kan Najis bukan gua, itu, Bang Hadi. Blek. Bang Handi. Pak Hendi, orang Kristen ini semua kembalilah, dia akan datang menjemput kita saleh-salehnya. Itu kan semua Kristen Bang Hendi. Menjemput Nggak ada siapa? kami Jangan belajar mimpi, lagi. Bang. Tunggu dulu, Bang. Biasain aja, Bang. Jangan Diam dulu. mimpi. Bang Rama, dengar dulu Bang. Itu Bang Rama. Bang Rama. Bunda. Oh, Bang. Bunda Rama, aku sama Hendi Selebes dulu. Aku ini bukan ada kelainan. Ya Bunda, diam dulu Bunda, biarin dia mah di selebes. Oh, ini ku tetek lagi nanti. Ini ku tetek terusin. Aku, Bang Handi, kan orang Kristen itu seperti itu. Iya, Bukan ku iya, bilang Bang. aku nggak boleh kita menghakimi aku, nggak boleh juga mengkritik. Itulah mereka karena selalu mau menunggu Yesus datang menjemput kami ini. Nggak ada lagi Hoax. belajarnya, Bang Hendi. Nggak ada. Oke, cukup Bang. Kapan tanggal berapa dia datang? Tahun berapa dia datang Bang jemput Anda? Itu kan dia seperti pencuri, Bang Handi. Kita nggak tahu, makanya kita Kayak pencuri dia, datang diam-diam, ngambil nyawa lu. Kalau Oh, dia buset dah. secara umum Bang Handi datang seperti dia waktu naik, dia kematian orang sekarang itulah seperti pencuri. Kita harus tahu kita kemana pergi, kan itu kan. Jadi ini Bang, jadi ini dengerin dulu. Jadi Yesus datang seperti pencuri ya. kalau di masa dia tidak secara umum sesuai firman Tuhan, Bang Handi, dia datang di awan-awan. Orang mati yang terlebih dari kami yang dulu. Diperkirakan tahun berapa dia datang Bang? Perkiraan. Nggak bisa itu Bang Handi. Dia seperti pencuri, makanya orang menurut Napiri gitu ya, kurang lebih 1 bulan sesudah pemilu dia datang Bang. Inilah udah mulai Bang Handi kan. Tadi aku bilang kan slow dulu kita Bang Handi. Aku ini menceritakan karena aku udah tua. Itulah yang aku juga udah tua Bang. Tapi umur saya udah 20. Ini mereka masuk Bang Handi. Maaf dulu. Kalau mereka belajar dari Bang Handi saja atau Bang Juma kan, udah tahu firman Tuhan. Walaupun itu dicomot-comot, belok kiri kanan, campur goreng kan gitu. Udah tahu firman Tuhan, dia harusnya harus malu Kristen itu. Dia Bang, Bang izin Bang, boleh nggak aku Bang izin dulu Bang, izin saya mau izin dulu Bang, lanjutkan sama Bunda Rama. Boleh nggak saya sholat sebagaimana Yesus sholat ya? Bang Handi lah Bang Handi lah. Ini mau sholat sebagaimana dulu Yesus juga sholat, gitu loh, boleh dong. Jangan itu, kami bersolat Bang, nggak harus lapor sama Bang Handi lah. Aku berpuasa juga. 10 menit doang saya balik Bang, 10 menit. Dari saya ya, seminggu. Kan ini orang baik, kenapa? Kena peringatan dia, kena peringatan. Saya orang, kasihan terlempar. Terlempar dia, kasihan dua Apa orang. salahnya? Kena peringatan. Ngomong apa? Enggak, dia ngomong apa? Tahu. Apakah cuma dia omongannya gini, Yesus datang nanti yang kedua kali menjemput. Itu kali, nggak boleh dan nggak boleh begitu. Apa namanya? Di awan-awan gitu, itu kali. Tahu kena dia kena peringatan. Udah Bang Andi sholat ke sana. Ditegur. Terusin. Oke. Masih bingung nih, berapa Tuhannya Yesus itu Bapa atau bukan? Itu belum kelar-kelar ini sampai segini ini. Udah berapa jam ini? Oke. Lo teman-teman yang 700, yang 998 itu 700 baru ini. Waktu love orange-nya wah kuting kena peringatan dan aku bilang aku kena peringatan 2 kali itu tadi juga ada Serina kena peringatan juga nggak tahu ngomong apa. Nah, nggak tahu nih. Kalau kalian kenceng itu tap love orange itu jadi anggota itu kenceng aja tap insya Allah kita aman sampai besok dan besok gitu. Itu siapa itu Adam? Bukan, salah ngomong tadi tuh Bang Rahmat. Di tempatku udah sholat ya. Sulawesi udah sholat maghrib tadi. Malah ada Moisa ya Bunda ya. Iya, udah hampir isan nih.
Oke. Jadi begini Lopo- teman-teman saudaraku, kami itu sebagaimana apapun sibuknya kami itu, pasti ingat sholat. Kenapa? Masjid itu kiri kanan bunyi. Terus kami tengok di atas tuh pukul berapa gitu ya saudaraku ya. Oke, Love Orange yang di atas guys, di atas itu blokir tuh buat blokir perma tuh di tap buat roomnya kuat ya. Ayat 10 naik 10 ya, ini punya satu ayat 10 KPR 3 nomor 13. Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakub adalah Elohim nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Yang kau serahkan di hadapan Pilatus. Berarti Yesus itu Elohim itu sendiri atau hambanya Elohim? Naik 10, yuk. Tapi gini Bang Abraham, dia bilang itu kan titelnya banyak katanya, sebutannya banyak, gelarnya banyak. Dia hamba, utusan. Ya Allah. Ya, agama Iya, Kristen kan, yang kalau itu berdiskusi jelas kan, silakan Pak, ya. naik minta permintaan. Elohim memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Nggak tahu mau diputar apa lagi sama mereka. Oke, kita sapa dulu nih. Rius bersama, selamat malam, agama apa? Saya agama Kristen. Oke, silakan mau bertanya duluan Bang. Oh, saya nggak bertanya, saya cuma memberikan pemahaman dengan sahabat saya Bang Sahrial tadi ya. Mau berikan pemahaman sama siapa? Bang Sahrial. Oh silakan Bang Sarial, nih temannya, saudara Simannya mau berikan pemahaman, silakan. Jadi begini teman-teman, saya asli benar orang Kristen, dilahirkan dari ayah dan ibu Kristen juga, Kristen Protestan. Dan pemahaman saya di Alkitab itu kayaknya Yesus itu bukan Tuhan deh. Karena begini, dia mengatakan ketika Yesus itu dibaptis, lalu ada suara yang mengatakan dari kitab Yohanes, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti dia bukan Tuhan, dia hanya anak manusia, dia hanya sebatas utusan Tuhan itu sendiri, gitu loh. Jadi buat Bang Sahrial, semoga lebih memahami kitab kita sendiri Bang. Gitu loh. Halo Bang Rius bersama Ya. Bang. Itu Ya. Gabriel yang ngomong di Lukas 2 ayat 10-11 Bang, akan lahir Ya. bagimu Tuhan. Itu malaikat, nggak main-main itu Bang. Jangan Abang bilang dia tidak Tuhan. Itulah Bapa yang di sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan. Dan lihat lagi di gunung yang mulia itu, ketika dikunjungi Elia dan Musa, murid-murid Yesus menyaksikan Petrus, Yohanes juga Yakobus, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan. Jadi jangan bilang bukan Tuhan. Iya, Bang. Iya, waktu dia manusia memang harus memposisikan dirinya sebagai manusia. Udah cepat dia dibunuh. Jadi semua mau diarahkan sesuai kehendak Tuhan itu, mengajari kita semua ini, membawa kita kepada seluruh kebenaran, sudah mati. Jadi semua yang tujuannya mau disampaikan kepada kita sebagai perjanjian baru, manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, tidak tercapai kalau dia mengaku Tuhan. Sedangkan dia mengaku lebih tua dari Abraham, sudah mau dilempari. Tapi karena itulah makanya Judas itu dipikirnya bisa lolos sekali dengan 30 keping itu. Selama ini lolos. Rupanya sudah genap janjinya, makanya dia bunuh diri, dibuanglah uang itu ke sana, ke tempat. Jadi begini Bang, kita harus jangan fokus pada satu kitab aja perjanjian lama. Jadi kita juga, karena di dalam Alkitab itu ada 2 kitab loh, perjanjian baru dengan yang lama Bang. Jadi yang lama ketika Bang Rius gini Bang, sebelum berkembang lagi Bang, nanti gini Bang, aku pun belajar Bang, belajar. Jadi aku juga sudah belajar juga kok. Ya, Abraham memanggil dia Yakub dan memanggil Ishak dan Yakub itu Tuhan, dan diyakinkan nanti Abang baca di Keluaran 6 ayat 1 dan 2. Yakinkannya dia lagi ketika diperintahkannya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia yakinkannya lagi orang itu tentang pertemuan dia dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan olehmu bangsa-bangsa diberkati. Kalau dibilang hanya untuk Tuhan Israel, nggak mungkin. Di awal pun olehnya bangsa-bangsa diberkati. Dipilihnya Paulus untuk itu bangsa-bangsa lain. Nanti baca di Kisah Rasul 9 Bang. Jadi biar nyambung Bang, tulis Bang, kita sama-sama belajar. Dia yang memanggil Abraham itu. Saya boleh nengahin dikit nggak?
tentang ayat yang dibawa oleh Sarina tadi, Lukas 2:11. Di situ tertulisnya Christo Kurio en Pole David. Kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Kurios Benar yang Tuhan itu dikatakan bang, akan Bang Riko. diterjemahkan nanti abang bilang nanti ke tahun segini. Kami percaya itu berita dari Gabriel, dia Tuhan. Iya, Dan dia makanya juga di terjemahannya Yohanes 13 ayat 13, Kurios itu Bang. sebenarnya Aku bukan dan Tuhan, Tuhan, Tuhan. tapi Tuan. Baca 14-nya lagi bang. Nanti kalian bilang lagi nggak Tuhan, Tuhan. Dan ketika dia dipanggil Iya, Thomas, karena di situ jelas setelah dimuliakan, tertulisnya. Tunggu bang. Christo Setelah dia Kurio dimuliakan, en Pole David. Thomas itu ngomong, ya Tuhanku Allahku. Yesus tidak berbantah setelah dimuliakan Bapa dia. Nanti bisa abang lanjutkan di Filipi 2 ayat 5 sampai 11 bang. Ya, karena begitu dia mau berkorban untuk kami, Yesus ini pencipta yang kami diciptakan dia rela berkorban, Tuhan sama meninggikan dia, ditinggikan Bapaknya dia, dikaruniakan kepada dia nama dan segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang di atas langit, Sarina, di bentar atas dikit. bumi, di bawah bumi, Dikit, dan supaya saya segala potong lidah dikit. mengaku Yesus Kristus Sarina, adalah Tuhan. coba baca di Wahyu 3:14. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia diciptakan juga oleh Tuhan? Sekarang kan itu kan apa itu bang? Nanti coba di Keluaran 6 ayat 1-2 itu bang. Aku belum menyatakan. Coba aku baca Tuhan, di tapi Wahyu 3 tiba nomor waktunya. 14. Di situ jelas dijelaskan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Mana ada ciptaan bang? Dia itu kan manusianya itu sendirinya, rohnya roh firman itu sendiri. Yesus itu Masa firman kita bantah mau Anda bantah itu? Permulaan dari ciptaan Allah. Dia adalah permulaan ciptaan Allah, ciptaan yang mula-mula dia. Tidak ada bang, itu Itu kan kita itu ayatnya barusan saya baca. itu Di situ sehakikat jelas itu. tertulis permulaan dari ciptaan Allah. Dia ciptaan Allah yang mula-mula. Masa iya Tuhan Iya, diciptakan sama Tuhan lain? Memang ada itu, kita juga tahu dia ada juga jam 8 itu, tapi saya tidak ahli membahas sebenarnya di bahasa Ibrani-nya apa gitu ya, kurangnya dia memang iya kan, dia istilahnya itu sebagai kalau firman Tuhan yang menciptakan sebagai yang pertama ya kan, kalau di Amsal 8 ayat 22 itu Pak Abraham ya Dia kan? permulaan loh, ada kata ketisi di situ di original teksnya. Dia ciptaan. Jadi gini bang, Ciptaan yang nanti awal. masalah, bang, kalau dia ceritakan kami Kristen ini bang, orang-orang awan, kami hanya sesuai dengan semua tertulis ini bang. Nah, itu Istilahnya yang kalau tertulis dia- seperti itu, Bang. Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Karena dia kasih hakikat, itu kan tidak tahu kami nanti ya, itu udah juga orang-orang ahli juga sudah di surat surat yang aslinya katanya sudah tidak begitu, tapi saya nggak mau berdebat dengan itu bang. Yang jelasnya dia bang firman tidak sama tadi. Kenapa saya masuk bang? Karena tadi saudara-saudaraku itu dia Bapak ya, dia juga Tuhan, dia sama dengan Bapak kan itu tadi. Memang Sarjel tadi memang mengatakan itu tuh tidak juga Bapak. Itu Tuhan firman-Nya, anak yang dia Jadi begini Bang Serinang, begini Bang, kita sebagai sama orang Kristen gitu ya. Saya udah mempelajari perjanjian baru itu, dan di dalam perjanjian baru itu Yesus nggak pernah berkata, "Akulah Tuhan maka sembahlah." Aku nggak ada bang. Kalau yang namanya Tritunggal itu bang, kita nggak boleh bang. Satu jadi tiga itu nggak bisa. Bang, jadi gini bang, bang, aku nggak mau bang. Rius apa? Jadi kalau dibilang kalau kayak gitu bang, abang cari firman kata-kata firman Tuhan di perjanjian baru harus seperti perkataan abang. Jadi bang, Kitab itu nggak boleh diapa loh. Kita harus sesuai. Contohnya kita baca buku pelajaran bahasa Indonesia. Saya mau makan buah, saya cari buah ini dari mana gitu loh. Masa kita harus mengembangkan? Kan kita sesuai dengan apa yang diciptakan, yang dibuat. Kan kita bang, dari situ. Jadi nanti abang jabarkan lagi Tuhan nanti di Yohanes 13 ayat 13 dan baca 14-nya. Kurio. Bentar. Dulu pun Tuhan saya itu ya. Bang Ben, biarkan aja dulu mereka berdua, Bang Ben. Ya. Gitu. Boleh ya. Di situ kalau kita ini saya baca di original teksnya tertulisnya Umeis punete mehu didas kalos kai ho kurios kai kalos legite emigar. Lagi-lagi kurios ya, Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Tuhan. Kalau Tuhan itu Theos. Lama bang. Bang Abraham itu kalau perjanjian baru kalau kami yang awam-awam ini tadi kan gue bilang orang Kristen tinggal menunggu Yesus datang di awan-awan gitu lah. Jadi kami nggak banyak belajar memang iya.
baru kami belajar karena kalian pintar-pintar kan Bang Handi, Juma, Riva. Iya. Kami orang Kristen hanya nunggu-nunggu kedatangannya Coba saja. saya tanya gini, Anda baca Bang di Ben, Yohanes biar aja 20, mereka berdua 17. dulu napa Bang Ben? Dikit aja. Di situ Yesus bilang apa? Bapakku, my father and your father, my God and your God. Berarti Yesus punya Tuhan atau bukan? Bapaknya itu firmannya, pikiran Enggak, dia hatinya. bilang my Jadi God gini Bang, and your God. Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan atau tidak? itu Bang. Oke, gini Bang. Waktu dia bertemu dengan Elizabeth itu, dikatakannya, jangan pegang aku. Aku belum dimuliakan Bapamu dan Bapakku. Aku ke sana dulu, dimuliakanlah dulu dia, barulah dia, kalau nanti Bang baca itu di Yohanes 20. Nah, yang saya barulah dia datang ke tanyakan, murid-muridnya. statement Yesus ketika dia bilang Tuhanku dan Tuhanmu, berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Di mana tertulis? Baca di Yohanes 20 nomor 17. Dia bilang, my father and your father, my God and your God. Dia punya God atau tidak dia? Tapi Yesus kepada aku juga akan bertemu dengan Magdalena ya. Yohanes. Iya, 20:17. Kan Dia belum bilang, dimuliakan. my father Aku jangan pegang dulu. and your father. Kata My Yesus God kepadanya, and your jangan God. engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kepada Tetapi pergilah my father and your father. kepada saudara-saudaraku dan katakanlah, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu ya. Jangan Bapakku dan Bapamu, oke. Kepada Allahku memang dan Allahmu, ya kan? Setelah dimuliakan dia Bang Abraham, udah barulah dia bertemu dengan murid-muridnya kan Bang? Iya, Ini kalau diurapilah dia mereka di mengatakan tembus punya Roh Allah, Kudus. punya Tuhan, berarti dia Tuhan bukan? Ya di sini di Filipi 2 dia harus segala lidah kata Yesus, kata Bapaknya tadi Bang. Di Filipi 5 ayat Filipi 2 ayat 5 dengan sampai 11 itu Bang. Karena dia sudah melakukan tadi sampai berkorban mati bagi kami, Tuhan sangat meninggikan dia. Saya baca ini Bang. Tuhan Filipi 2 meninggikan ayat 5. dia, berarti dia Tuhan bukan? Dia Tuhan Bang. Kalau kami nggak bisa ini Tuhan apa penjelasan meninggikan ngomong dia, berarti dia itu Tuhan bukan? Tuhan dia Bang. Berarti Tuhan meninggikan Tuhan lain. Ada dua Tuhan. Bapaknya itu. Oh Bang, ini Bang. Setelah dia diberikan kuasa ini Bang, saya kasih tahu. Dia akan mengembalikan lagi kepada dia semuanya nanti kepada Bapa. Nanti Abang Cek, baca cek, cek. 1 Biar- Korintus biar 15. Oten Iya yang Bang Ben, jelasin ke aku Oten. suruh Oten sama Oten aja dulu Bang Ben. Ini kamu diem. Biarkan dulu sama si Rius Bang Ben, sama Serena. Mereka kan lagi bertentangan. Ya udah lanjut. Ini mau sholat dulu. Ya lebih apa ya? Lebih kena kalau si Rius karena dia bisa mengajarkan sama Nah, saudaranya saudaranya sendiri. bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau saya sih Bang, sorry saya bukan mengajarkan, cuman saya hanya memberitahukan apa yang saya pelajari gitu loh. Ya, ya. bagus. Ini Bang Rio, Ah. saya yang bukan mau menyalahkan Bang Oneness dengan saksi-saksi Jehovah, tapi hati abang lah itu kepada Tuhan Bang. Karena begini, aku nggak mau ngomong begini. Udah Aku pasti dari Bang, Bapulus, hati aku dari itu sini. kepada Tuhan bukan kepada Nabi gitu loh. Oh, bukan nanti jaga apa? Jangan kau bilang Tuhan, nggak Tuhan itu ciptaan. Kau bilang itu udah saksi-saksi Jehovah. Begini Bang, Jadi gini. Saya buat Oke, bukan gini mau pertanyaan saya menyalahkan aja Yohanes simpel, Pentakosta, satu aja. Nanti bisa Abang jawab 10 menit pun gak apa-apa. Sesama orang Kristen, tolong jawab pertanyaan saya yang paling simpel. Mengapa Yesus itu disalibkan? Itu kan kau tengok, kau bacalah dulu dia di Matius 26, saudara Kurius. Dia sebelum ditangkap pun sudah diserahkan, inilah tubuhku. Ini adalah perjanjian darahku untuk menebus semua dosa. Baru dia ditangkap kemudian sudah diserahkan. Itulah yang kita ikuti. Tidak Bang, karena begini Bang, sangat bertentangan karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan, gitu loh. Sampai sekarang memang 76-80% Yudaisme. Tapi itu nggak kita bisa mengoreksi itu. Akhirnya dia nanti diselamatkan. Makanya ada perkataan, ada yang terdahulu, ada yang terkemudian. Yang terdahulu menjadi terkemudian
Seperti itu mungkin nanti Yudaisme. Kan begitu. Jadi ya oke. maunya dari keturunan Daud. Ketika saya sendiri Dari tidak ras mengakui dikatakan Yesus adalah aku. Tuhan, apakah saya berdosa? Apa? Ketika saya sendiri tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, apakah saya berdosa? Kalau ketika kamu mengaku bagaimana tidak Tuhan? Ketika Tidak saya mengakui. mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, apakah saya berdosa? Itu udah jelas dia tidak diselamatkan, mengaku Yesus Tuhan, selamat. Gampang kali kan, nggak susah kan? Tapi abang tahu pada saat Yesus disalibkan bahwa dia berdoa, Eli Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi masih ada di atasnya dia, bang. Ya bapaknya, Gitu loh. Dia bukan itu dia bukan Tuhan sendiri. dengan dia bapaknya. Elilila masa baktani bapaknya gitu. Ya bapaknya Tapi- siapa? Malaikat Iya, bukan? kok? Itulah aku bilang tadi yang susah nggak disebutkan namanya. Justru Ya, karena susah bang, makanya aku kasih simpel bang, gitu loh. nggak bisa dengan si simpel-simpel. Karena Kalau begini, simpel pikiran, ketika abang tunggu. punya Rius. bapak, Rius. bapak Rius. sendiri jadi bapak Anda sendiri jadi Tuhan dan Anda sendiri jadi Tuhan, kan nggak mungkin. Gini enggak. Ya, abang menyamakan gitu. itu. Wana menyamakan itu. Bapaknya memang di sorga. Hanya dia yang bisa melihat. Dikatakannya kepada Filipus, kalau kau melihat aku, kau cari lagi kau sudah melihat Bapaknya yang di Bapa. surga Hanya itu aku yang bisa siapa melihat bang? Bapa. Gitu loh. Apa Rius? Macam mana Rius? Gimana? Bagaimana? Jadi dia bukan Bapa. Dia Yesus firman-Nya. Nanti setelah selesai ini nanti, antikristus sudah momentum dia. Udah memang nyata-nyata ya. Udah itu setelah kerjaan setelah kita dijemput saleh-salehnya, dia datang. Yang tidak terangkat memang dia berhadapan dengan antikristus. Ini pengajaran dari pendeta. Saya kurang pandai di mana tertulis. Katanya di Wahyu. Barulah kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, diserahkannya lagi tadi tugas tanggung jawab Tuhan sebagai Tuhan, dia sebagai Allah. Nanti kamu baca itu di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Segala lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi setelah itu diserahkannya lah semuanya tadi, setelah kerajaan 1000 tahun, diserahkannya lagi kepada Bapa. Makanya baca di 1 Korintus 15 ayat 24-28. Diserahkannya lagi nanti semua kepada Bapa setelah semuanya diletakkan, setelah semuanya digenapi, setelah semuanya selesai gitu. Itulah yang menurut kami Kristen ya, Rius. Saya nggak mau menghakimi karena firman Tuhan begini. Aku bukan dari Paulus. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan, begitu dia. Kalau dia percaya Yesus, ya dia kan itu kan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Segala cara pun tidak saya mempersalahkan. Kau kok begini. Cuma kan kami Kristen kan memang kayak Tritunggal gitu, Rius. Kami kalau Kristen dia harus Tritunggal gitu. Dan kalau itu memang masih ada fenomenanya itu tidak apa ya, biarkan. Hanya kita ya apapun dibilang saudara kita mau diejek mau di apa, karena memang agak agak sulit mungkin ya, karena memang gini ya. Ada 5 ayat itu tentang Tuhan itu tidak bisa diselami, saudara Kurius. Kalau bisa diselami, mana bisa diciptakannya dunia ini dengan firman-Nya, coba. Kalau kita manusia harus seperti aku dia, jiwa, roh, dan tubuh. Enggak bisa. Allah firman-Nya, roh, itulah yang satu hakikat. Sebentar, saya salah dulu Anda berdua ini. Saya tanya Anda berdua ya, saya sama Kristen. Rius, Tuhan Anda berapa Rius? Satu. Serina, Tuhan Anda berapa? Satu aja, satu. Sebentar, Serina, Tuhan Anda berapa? Itu yang suka aku sama Pak Handi ini. Udah selesai sembahyang Bang Handi. Ya udah. Karena dia seperti polisi. Diperpanjang lagi. Udahlah, ambil lagi Rius. Saya cuma salah dikit. Dengerin dulu. Rius, saya tanya Rius dulu. Serina, saya tanya Bang Rius dulu ya. Bentar ya Bang ya. Bang Rius, Tuhan Anda berapa? Satu. Namanya siapa? Ya Tuhan bang. Iya, nama Tuhannya itu kan ada. Siapa? Kalau pembelajaran saya di apa ya, Tuhan ya tetap Tuhan bang. Karena baik. kalau Yahweh itu ya mungkin itu kan orang Yahudi punya itu bang. Itu kan. Tapi kalau Yesus itu sendiri ya bukan Tuhan. Oke, baik. Serina, Tuhan Anda berapa? Satu, Bang Andi. Namanya siapa Tuhan Anda kalau satu? Yesus, Bang Andi. Nama di sini yang diberikan. Oke, di sini ada perbedaan. Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Lanjut. Yesus Tuhan. Tuhan, itulah Bang Andi. Apapun Abang mau Bang, segala cara bagaimanapun itu Tuhan. Bapak itulah tadi kalau silakan Bang Rius, lanjut lagi Bang Rius. Ya oke.
Elohim, ya kan? Tapi firman-Nya itulah tadi, Tuhan itulah yang mengutus Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya supaya agak yakin, baca dulu Bang Rius ku bilang tadi di Keluaran 6 ayat 1 dan 2, dia yakinkannya lagi ketika dia memanggil Abraham, Ishak, Yakub. Akulah itu, belum aku menyatakan Tuhan, nanti aku akan menyatakan Tuhan. Itulah firman dia tadi kepada nabi-nabinya sampai dia datang Bang Handi tahu itu Yeremia 31 itu 31 sampai 34, dia akan membuat perjanjian baru. Kalau itu yang dikatakan secara umum tadi untuk bangsa Israel, oh tidak, di awalnya pun dipanggil Abraham, itu sudah jadi berkat bagi bangsa. Rius, kalau panjang boleh dipotong kok. Silakan Bang Rius. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya juga mendengarkan penjelasannya dia dulu, Bang. Gitu loh. Love orange di tes love orange yang di atas di Ya itu tadi Bang Rius. Jadi kan itu Tuhan itu tadi firman-Nya itulah yang memanggil Abraham, Ishak, Yakub. Kan gitu. Yakinkannya lah. Juga Musa, aku bilang sama bangsa Israel supaya percaya sama kamu. Aku udah bertemu dengan nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub. Kan gitu ya. Itulah aku bilang. Luruskan dulu Bang Rius, katanya Anda diluruskan dulu. Bang Rius katanya Anda Muslim menyamar jadi Kristen. Benar apa benar? Siapa itu? KTP saya boleh dilihat. Boleh saya gini, untuk membuktikannya gini Bang Rius, coba doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Cukup. Terus? Udah cukup. Gini aja. Lanjut. Kalau biar percaya, bagaimana kalau KTP saya tunjukin gitu loh. Nggak usah Bang, kami percaya kok. Nih hotel di bawah nih panasan, katanya Bang Rius bukan Kristen, dasar lu. Iya, saya udah baca. Cuman saya diam aja. Kalau memang ini yang saya bilang benar, kenapa harus nyamar-nyamar gitu loh? Kan saya masih Kristen. Bang Rius, biar Tuhan memberikan pertumbuhan Bang, betul Bang. Mau apa pun Bang, harus tegur kepada, tapi firman Tuhan Abang baca ya kan Bang Rius, mengaku. Saya sering membaca firman Tuhan, cuman yang saya bilangkan ke Abang itu, saya itu hanya mengakui itu Tuhan loh. Saya nggak menyembah Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, gitu loh. Ya, saya ketika saya berdoa, saya menyebut Tuhan, saya nggak menyebut Yesus. Begini Bang. Ada yang salah? Bang Rius, memang Tuhan itu kan tidak, dia kepada iblis dikatakan, hanya Tuhan Allah yang kamu sembah. Dia di dalam sembah aku nggak ada, karena itu memang nggak hormat Tuhan Yesus itu, karena Yesus itu datang bagi orang berdosa, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika dia datang sebagai manusia, ya semua masa Tuhan jadi pelayan? Iya memang begitu Bang dia, supaya kami yang diciptakannya ini Bang Handi selamat Bang. Pusing saya Pak Serina kalau Tuhan jadi pelayan. Iya Tuhan jadi guru, benar katamu, itu benar Bang. Karena dikatakannya ada firman-Nya, dia mengatakan Bang, mau kami melarang Bang, mana bisa? Dia Tuhan. Aku bukan datang untuk orang benar, tapi aku datang bagi orang berdosa. Itulah kadang-kadang dia seperti memegang. Anda diam dulu, saya tanya Anda berdua ya. Menurut Anda berdua, yang benar adalah A, Tuhan merawat manusia, B, manusia merawat Tuhan. Yang mana yang benar, A atau B? Ya, apa aku jawab A Bang. Ya Tuhan lah yang merawat manusia lah Bang. Oke, baik, pintar. Kalau Rius, kalau Serina? Ya Tuhan lah Bang Handi. Tuhan yang merawat manusia. Baik. Kalau sudah begitu, benar. Saya nggak Bang Serina, saya nggak membela Bang Andi loh, karena soal keagamaan dia paham loh. Tapi kita bukan menyalahkan agama ini itu gitu. Tapi pemahamannya itu saya masuk gitu loh, saya masuk logika gitu loh, karena yang dia ceritakan itu juga sesuai dengan apa yang ada dalam kitab kita Bang gitu loh, nggak lari dari jalur itu gitu loh. Saya putuskan tadi dulu ya, kalau Tuhan yang merawat manusia, artinya Yesus bukan Tuhan, karena Yesus pernah dirawat oleh ibunya. Sudah pasti sebagai manusia Bang. Ya benar semua itu, lahir dan disusui, ya disembah Tuhan Yesus, ya memang dia Tuhan, memang begitu. Mau bilang apa? Kan begitu. Tapi ada pertanyaan saya Bang, sama Bang Serina ini. Ya Bang Rius. Abang tahu nggak kalau babi itu haram? Gini Bang, itu kan jawab dulu, jawab aja, gak usah gini-gini, jawab aja.
Itu tidak haram lagi karena udah diperlihatkan dengan apa itu, dengan Tuhan, dengan Petrus ketika dia kelaparan itu. Kalau Abang nanti pernah baca di makan? Kisah Udah dilarang kan? Abang pernah makan nggak? Tidak dilarang. Apa yang ku bilang tidak haram, jangan kau bilang Petrus. Itu baca di Kisah 9 atau 10 itu. Saya kurang pas sekali nih. Seumur umur sejak abang lahir sampai detik ini abang nggak pernah makan. Makan itu bang, tapi kan karena banyak kolesterol kita harus menjaga makan bang. Jangan karena makanan berarti nanti bukan karena abang mengakui itu nggak bisa makanan dimakan kita gitu loh. nanti gara-gara makanan kita orang lain nanti tersandung, jangan bang. Contohnya adalah Gini Bang Rius, apa hukumnya babi itu? A haram, B halal gitu coba. Abang nanya atau aku maksudnya mau menjelaskan? Ke Serina begitu, hukumnya halal atau haram tuh babi gitu. Jadi saya nggak mau mempertanyakan hukumnya ke dia bang. Aku cuma mempertanyakan itu aja bang. Karena kalau saya mempertanyakan soal hukum, nanti berbelit bang. Jadi dia tadi bilang nggak makan, alasannya karena dia kolesterol gitu loh. Tapi yang saya maksud tadi, dia mengakui nggak kalau itu haram gitu loh. ini Bang Rius, ini baca nanti bang. Ketika nanti ini abang baca nanti di Kisah 10 aja bang. Petrus dan Cornelius ketika dia kelaparan ya kan. Tampaklah olehnya di langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk lebar dan bergantung pada tempat sudut itu yang diturunkan dari ke tanah. Di dalamnya terdapat Ini kebanyakan baca Wahyu. kaki 4. Jadi kalau kau katakan itu tidak haram, jangan kau katakan haram. Itu kata suara dari surga. Kata Tuhan, itulah mengenai iman kami bang. Jadi tidak ada lagi yang haram. Tapi di sini ada di Kisah Rasul juga. Saya lupa ayatnya bang. Darah kami nggak makan. Saya kebetulan kan karismatik. Darah binatang dicekik. Tidak bisa kami makan lagi bang, gitu bang, dan nggak bisa lagi merokok contohnya, karena ini bait Allah, ini roh saya ini, hidup saya itu bait Allah, rumahnya Tuhan, jadi nggak bisa lagi najis gitu bang. Itu aja dulu bang Hendy. Ini gimana ya bang Hendy? Aku mau lama kali sama bang Hendy, tapi keluarga ada pula penting ini, ada tamu, gimana bang Hendy? Bang lah, abang jangan makan babi lagi ya. Iya bang, banyak apanya itu kolesterol sakit penyakit. Jangan kita makan bang, jangan makanan membuat kita mati cepat bang. Matinya maksudnya lagi stroke bang, kan itu kan? Oke Bang Ras, Bang Serina standby dulu kalau mau istirahat nggak apa-apa. Ada Rasid Iya, Bang. ini tadi ada Rasid mengatakan Rius ini ya. Iya bang. Tapi bang Iti kapan bang? Bang Serina diam dulu. Tadi katanya mau turun ada tamu. Iya, Biar iya. lanjut sama yang lain. Enggak ada, Serina mau bicara terakhir. Kenapa Serina? Bisa, kapan bang coba bang Hendy? Aku tenang aku bang. Kadang-kadang gaya bang kan dengan guru, dengan research kan enak gitu bang. Gitu Ya lah. telepon lah Apa aku di Jakarta, telepon lah aku. Iya bang, maksudnya di sini pun nanti sekali-sekali pas tenang bang, jangan banyak kali 3 orang aja gitu, atau dengan bunda aja nanti kan ya kan? Oke, siap. Berarti Siap. Oke, Bang makasih, Serina Bu. mau Bang Serina sama Bang Handi doang. Terus aku yang moderatornya, siap. Iya. Oke, Abang, oke. Ibu Serina, kita kan aku mantap, enggak ya? Bunda. Enggak, Bang Bunda Serina. Rama gak diakui karena suka ngomong. Itu nggak diakui karena dia abang. Makasih bang Andi. Ya makasih. Sore aku di Kabanjahe Medan ini bang. Hei, kapan Kapan? jahe, weh. Iya, datang bang sini bang, biar Aku di Pancur Batu Bang. Dekat Roy Budarni. Tadi Jakarta, sekarang Pacur Batu. Sejak kapan Pacur Batu pindah ke Jakarta? Saya mau bicara udah. Beras lagi. Kalau Oh, datang kontak. yaudah besok, kita siapkan. kok enggak nanti Bang, jam berapa? Jam 9. Besok lah ya kak, besok ya bunda. Ya. Yaudah besok jam berapa? Agak-agak jam-jam 7 ke atas lah bunda. Jam berapa? Jam 7 ke atas, jam 7 lah. Oh, jam Kalau 8. Besok jam 8 berdua sama Bang Handi ya. Buset, bisa. pas jam 8 malam aku manja tower sutet gimana itu? supaya Kristen itu tahu belajar dia, bukan pak. Yaudah besok jam 8 sama Bang Handi berdua ya. Bang Riba kan udah pandai kami ini, Kak. Iya sama Bang Handi. Ya, tapi kalau misalnya ada Bang Juma, kita naikin ya. Aku nengok Bang Handi aja udah gugup. Apalagi Bang Juma. Nengok Bang Handi aja udah gugup. Apalagi nengok Bang Juma. Dia pintar itu, pintar. Nggak kuat dia nengok Bang Udah tua, Juma. Bunda. Udah tua bunda, nggak sepintar Bang Hendy lagi, cepat dia. Kalau nggak memang mau kuterangkan Oh semua. dia Nggak iya bisa dia lagi suka. dengan- Oh katanya Bang Handi cepet. Kok tahu dari mana Bang Handi cepet? Tahu dari mana? Udah pernah? Iya kan dapat ilmu juga, tulis-tulis apa yang dibilangnya itu. Enggak, Itu katanya dia udah juga cepet. memang. Bola Bang Handi cepet. Emang udah pernah sama Bang Handi? Kok tahu cepet? Belum tahu, tapi masih Oh, di belum. bawah Bang Juma lah kecepatannya. Masih bisa berpikir. Masih berpikir.
Katanya Bang Hadi cepet, Loh, makanya dia 65 tahun suka. Bunda. Itu tadi fotonya foto cucu. Saya itu paling cepat itu 10 menit, Bang. Belum tahu kan ya kan. Makanya dia suka sama Bang Hadi karena Bang Hadi cepet. Karena kalau lama-lama sakit ya Bang ya. Bang Serina, lu jangan buka perselingkuhan kita. Bang Serina, jangan lu buka perselingkuhan kita di sini loh. Kalau lama-lama sakit ya Bang ya, sakit hati gitu ya. Ya, Bang. Kalau itu Bunda nggak apa-apa lah. Sigi-sigi kita kan nggak sempurna. Berapa jahitan, Bang? Udahlah. Kalau kan memang karena Rasid mau bicara tuh udah. Iya. ala tunggal tadi kan Bunda tadi, kalau memang Bang Hendy agak terakhir dia dibuatnya Ternyata Bang Hadi dia atau cepet. kepada yang paling rendah, nggak apa-apa. Kok yang naik otet-otet pada ini ya. Semalam lucu lagi otet dia naik. Bang Hadi kenapa gak Itu artinya saya itu banyak fans bukan dari Muslim aja. Fans saya banyak Kristen loh. Kalau sekarang gak, sekarang dia suka Bang Hadi karena cepet. Udah itu kalau ke Jonathan Lander kan dia Ibrani mengerti, ya Yunani banyak bahasanya, sedangkan Oke Bang Serina kan katanya ada tamu, biar diganti nih sama pemainnya. Yaudah, besok jam 8 sama Bang Handi ya. Tuhan berkati, selamat sore. Malam. Malam ya. Oke, silakan Rasid. Bang Handi tadi mau ngomong sama Rasid. Ya, Bang Andi. Mau bicara sama Rius. Oh, bilangin itu Rius bukan Kristen. Oh, lurusin dulu. Iya, tadi dulu. Ya, bentar. Kan tadi banyak yang bilang kalau Yesus itu Muslim. Coba tunjukkan ayatnya gitu ini lu lurusin dulu. Ini Rius itu lu katakan tadi bukan Kristen. Lu lurusin dulu ini. Lu fitnah orang. Oke. Saya nggak bilang fitnah, cuman bilang kalau Kristennya tunjukkan, nggak kayak begitulah konteksnya gitu loh. Kalau nanti ada saya bukti gimana Bang? Gitu loh. Yang nggak gimana, intinya jangan kayak begitu Iya, lah. karena begini Bang, Saya cuma karena Abang menanya. tadi berkoar-koar dari bawah. Abang bilang saya itu Muslim tapi yang ngerti kitab. Oh bukan Bang, saya itu asli dari Nias Bang. Nias itu 99% Kristen gitu loh. Diem dulu Bang, di room manapun kalau saya naik banyak yang kayak begitu. Nggak mungkin saya SS atau saya rekam, cuman saya perhatikan aja banyak yang nyamar begitu. Abang butuh apa sekarang? Nggak butuh apa-apa kalau emang Anda Kristen ya udah, tapi kan saya cuma mengatakan. Saya Kristen Bang, saya Kristen Protestan. Dengerin dulu Bang. Cuman mengatakan di mana saya masuk room ada juga yang menyamar kayak begitu. Paham nggak mau saya ngomong? Ya. Kau buktikan nggak ada Muslim nyamar-nyamar bro. Kau fitnah lagi, di mana ada Muslim nyamar-nyamar? Saya kan juga bukan gitu Bang Andi. Gini loh Bang Andi. Saya bukan menyudutkan atau gimana. Cuman banyak yang kayak begitu. Saya lihat. Yaudah Rasid, agamamu apa? Agamamu apa Rasid? Saya nggak punya agama. Ateis. Kamu nggak punya agama tapi memfitnah orang. Bukan memfitnah Bunda, saya ngelihat di rumah banyak yang begitu. Makanya saya cuma nanyakan doang. Kamu tinggal di mana kok nggak punya agama? Kamu tinggal di mana kok nggak punya agama? Berarti kamu nggak punya KTP? Saya tidak percaya sama agama manapun. Ya, itu urusan saya loh, gitu. Oh, gitu urusannya. Saya cuma menanyakan tadi yang bilang Yesus katanya Islam, dari mana datanya gitu loh. Ya untuk apamu kamu bertanya itu? Kamu gak punya agama. Kamu kan gak punya agama, Ya, ngapain nanya saya itu? nanya katanya Islam. Kamu gak punya agama, ngapain? Awas nicknya bang, awas nicknya. Jangan awas nick nanti kena peringatan. Awas nicknya jangan nicknya. Rasid, nih tengok itu ya, dia ada nujuin ya KTP-nya dia Kristen ya. Nah, kau baca tuh mata kau tuh ya. Udah. Udah. Ya. Rasid, kamu sekali lagi saya tanya, kamu mau berdiskusi atau mau ngapain di sini? Ya berdiskusi, bertanya. Ya udah, juga, jawab Bunda, saya. maksud Agamamu saya apa? begitu. Agamamu apa? Kenapa? Agamamu apa? Agama saya ya Oten Kristen. Nah, bagus. Sudah, jujur aja. Ngapain kamu malu? Dia terbongkar, dia sendiri yang nyamar-nyamar ngaku ateis tadi. Itu nyamar ke ateis. Orang nyamar gimana?
gimana sih ini orang nih? Kena kok kan, kena kok kan. Dengerin dulu, saya tidak percaya dengan semuanya, termasuk agama saya sendiri. Karena nggak percaya dengan agamanya sendiri. Gara-gara agama semua orang ribut, sesama manusia ribut. Nah, Bang Hadi dia nggak percaya agamanya sendiri langsung. Aduh, dia Kristen tapi dia nggak percaya agamanya. Sekarang gitu. Nggak percaya agamamu ya, terus lu mau kemana lu? Gak usah menyenggol-nyenggol lah Bang Andi gitu loh. Menyenggol bro, saya nggak pernah nyenggol lu. Anda Bukan yang masalah nyenggol, kan saya Rius cuma gitu loh. menanyakan Rius jelas kata bilang orang Kristen, Muslim, Anda bilang kata dia orang Muslim nyamar Muslim. Kristen. Aku udah Anda kasih naik, bukti. Iya itu justru saya udah akhirnya ngomong Anda yang di room kebongkar kalau sebelah Anda banyak tadi yang gitu. bohong. Masa saya rekam doang? Saya Nggak mungkin bukan saya rekam bocil untuk loh kasih bang, tahu. saya udah tua loh, 40 tahun gitu loh. Saya cuman ngomong bang, cuman ngomong di room yang saya masuk, saya nonton bawa room lagi gini nonton aja. banyak Dengerin begitu. gua. Masa Kenapa saya lu rekam atau dengerin, saya lu kan di Kristen bawah tadinya. Dengerin, lu tadi Kristen jadi tadinya. Kenapa lu nggak percaya Kristen lagi? Kenapa? Ya intinya cuma gara-gara agama semua orang tuh ribut. Saya gitu aja. Saya punya Gak pikiran. ada orang ribut gara-gara agama, nggak ada. Ya berdebat buktinya ribut banyak. Ayo. Debat itu nggak ribut. Biasa pemikiran. Intinya ribut dengan percakapan lalala gitu. Kami enggak. Ini saya lihat di room manapun pasti kalau tentang Sono agama kasih pasti tahu berhenti ribut. Jangan di sini dong. Ini nggak ada yang ribut di sini. Gini loh, Ya kan Rasid, saya yang kan namanya ngomong debat begini apa adanya yang itu sesuai adalah saya salah masukin ke satu room dari itu budaya gitu loh. akademis. Selama debatnya itu kita menggunakan kaidah akademis, ada data, ada dalil, itu budaya akademis itu. Gue nanya lu dulu, Cid. Lu ini nama asli apa nama palsu? Kenapa? Yang lu pakai asli apa palsu? Ini nama anak saya kan emang. Kenapa bang nanya situ? Bukan namamu aslimu ya? Nama anak saya. Nama anak saya. Saya nggak nanya anakmu. Oh. Buat apa nanya? Gini ini bro, kita santai ya. Kita santai ya, bro, dengerin. Ya. Tolong jujur dengan saya. Kamu kan Kristen. Kenapa kamu nggak percaya lagi ke Kristenan? Ada apa? Siapa tahu Rius bisa menolong nggak kamu. percaya Bang Andi. Apa saya itu gara-gara agama semua itu kalau berdebat ribut. Itu intinya begitu aja. Gitu loh. Nah itu ada yang nyebutin nama saya tuh. Jadi gara-gara perdebatan kamu meninggalkan agama Kristen begitu? Ya intinya saya bukan meninggalkan, intinya saya nggak percaya semua agama gitu loh. Walaupun identitas saya Oten atau Kristen gitu loh. Kan kita maju selangkah, kau percaya nggak ada Tuhan? Saya percayanya ya saya hidup aja gitu. Maksudnya gini, ya mati. Tapi saya cuma gara-gara agama kita ribut gitu loh. Namanya Tuhan ada, cuma saya nggak percaya cuma gara-gara agama kita ribut, udah itu aja. Bukan itu, kamu percaya nggak ada Tuhan? Iya. Kenapa? Kalau percaya ada Tuhan, ya udah kalau begitu Tuhan itu menurut kamu yang mana Tuhan itu? Nggak ada yang mana Bang Andi. Intinya cuman gara-gara agama ribut, di mana ribut sampai di luar negeri aja ribut kayak gitu. Tuh saya tugaskan Anda, bisa nggak saya berikan tugas supaya mereka nggak ribut? Bagaimana caranya supaya nggak ribut? Ya saya mana tahu, intinya kan cuma gara-gara agama, udah gitu aja. Sudah survei gara-gara agama jadi ribut? Ya intinya kan begitu, kayak banyak kasus di luar negeri atau gimana pun. Di Indonesia ada 5 agama resmi gitu ya, ada aliran kepercayaan. Iya. Dengerin dulu, saya belum selesai ya, dengerin dulu ya. Di Indonesia ini ada agama, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan seterusnya begitu ya. Menurut Anda dengan beraneka ras di Indonesia ini, menurut Anda Indonesia ribut atau aman? Kalau menurut pandangan saya, kalau emang nggak berdebat ya nggak ribut. Cuman kalau lagi berdebat begini, agama ini benar, itu kan ujung-ujungnya ribut loh, mengeklaim sama benar. Menurut gitu loh. Anda, sesuai pemikiran dan pendapat kamu,
apakah dengan ributnya di media sosial representasi daripada kehidupan nyata? Silakan. Ya, benar nggak ada, cuma kan nggak ada gunanya gitu loh, Bang. Ngerti nggak Mas saya? Nggak ada gunanya, cuman masalah agama diributin, agama ini benar, agama itu benar. Di perspektif kenyataannya emang nggak ada. Cuma Oke, jadi di dunianya jadi di dunia nyata aman-aman, toleransi, Indonesia aman, kita saling menghormati satu sama lain, betul? Iya benar. Tapi gini loh Bang, maksud saya gini loh Bang, kalau lagi berdebat kenapa sesama, gimana ya? Saya bingung jelasinnya. Ini benar, cuma gara-gara agama tuh ribut orang gitu loh. Undang-undang dasar dengerin, undang-undang dasar negara kita, semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya baik di manapun berada. Yang penting mereka menjaga sikap, kan begitu. Boleh dong orang berdebat. Kenapa Anda larang orang berdebat? Saya nggak pernah melarang berdebat Bang, cuman kenapa gara-gara agama nih orang mengklaim agama ini benar kan jadinya ribut gitu loh. Bukan gara-gara dengerin dulu, bukan gara-gara agama saja orang berdebat. Kemarin itu di KPU resmi berdebat. Kenapa engkau nggak mempermasalahkan itu? Mereka juga ribut. Ya itu urusan mereka, maksudnya saya cuma ngomong pendapat saya. Kenapa di sini nih setiap saya masuk room pasti mengklaim agama ini benar, ujung-ujungnya kan ribut loh gitu loh Bang Hendy. Maksud saya mendingan menurut kamu gimana? Oke. Orang kalau mempertahankan agamanya yang benar terus berargumentasi, itu mereka ini mencari ribut atau ingin diskusi? Ya awalnya kan diskusi loh Bang Andi, tapi kan ujung-ujungnya yang kenyataannya gimana gitu loh. Yang udah sekali lagi saya tanya, ini dengerin, saya edukasi Anda. Boleh nggak orang diskusi mempertahankan akidahnya, boleh atau tidak? Boleh. Baik. Bang Andi boleh. Baik. Kalau sekiranya orang dalam berdiskusi terus ada yang tidak terkontrol, bagaimana cara untuk menyelesaikan itu supaya terjalin persaudaraan dengan baik? Caranya bagaimana? Ya caranya nggak usah begini loh. Saya bukan menggurui, maksudnya caranya nggak usah mengklaim agama ini, menggurui agama ini. Intinya sama-sama aja kan, kita jalanin aja gitu loh. Nggak usah mengikuti campur aduk gitu loh. Oke, apakah ada agama di Republik ini saling mengganggu satu sama lain? Bentar dulu Bang Solder dari Amerika. Salam. Ya, baik. Emang enggak. Udah lama kita nggak ketemu ini. Enggak ngerti aku Mas Bang Andi ngerti. Maksudnya gini loh, intinya ya nggak usah lah mengklaim ini baik. Itu silakan Anda standby dulu. Ribut gitu. Ya, saya sudah Udah lah akomodir. Bang Andi, ganti aja Bang Andi. Ini orang nggak sakit kayaknya, belum makan obat. Ya cukup ya. Jadi saya sudah dengerin dulu terakhir dia. Kita edukasi dia. Saya akan akomodir. Anda juga baik kok. Artinya tujuan dia itu kita ambil positifnya. Diskusilah, jangan ada kebencian. Diskusilah baik-baik. Itu intinya mungkin dari dia ya. Kita terimalah hal positifnya. Tapi jangan melarang orang diskusi lintas agama. Karena itu hak masing-masing. Oke, kalau Anda mempunyai power, mereka ribut, ya amankanlah dia. Kasih dia jangan. Kira-kira gitu ya, kasih dia solusi. Ya lanjut, Os. Oke, ini Bang Christian agama apa Bang? Saya sama-sama Andi. Oh, agama Islam. Oke. Pendapatnya sama dengan saya, dia Kristen di Amerika dia. Oh, Kristen. Oke. Langsung dijawab aja Bang agamanya, soalnya kalau nggak jawab agama saya langsung turunkan. Saya Kristen. Oh, ya sebentar Bang. Ini lagi banyak ya, bentar udah saya jawab ya. Bentar ya Bang ya. Kaiko, selamat malam, agama apa? Kaiko, selamat malam, agama apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Kristen, Bun. Kristen kok ngucapin salam, Bu? Kristen, salam. Ya, oke, itu salam. Kristen kan nggak apa-apa kalau kita. Ya, bilang assalamualaikum nggak boleh, Bu. Ada datanya, dilarang kalian ngucapin salam. Oke, sebentar. James, selamat malam, agama apa? James, selamat malam, agama apa? Agama apa? Kristen. Oke. Sabtak, selamat malam, agama apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal semuanya. Alhamdulillah, sampai saat ini masih Muslim tulen. Panjang kali bang. Oke, udah stop bang. Waalaikumsalam. Kita mau diskusi. Ya, oke. Jangan panjang-panjang. Oke. Silakan. Siapa dulu? Bang Christian mau bertanya. Silakan. Bang Christian dulu. Oh, Bang Christian tahan. Keiko, aku baru ingat. Keiko, Mbak Keiko silakan mau bertanya dulu. Mohon maaf Bang Christian, Keiko dari tadi. Mbak Keiko silakan mau bertanya dulu tentang Islam silakan. Nanti ditanya balik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kakak Bunda Host. Ini saya hanya menjelaskan aja yang tadi saya kan nyimak untuk pembicaraan yang tadi. Ya. Kita sebaiknya tidak untuk agama saya ya. Saya percaya dengan agama saya ya. Untuk yang agama Muslim atau di luar dari agama saya terserah karena itu pilihan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan kan. Jadi istilahnya sini kita nggak perlu berdebat karena kepercayaan kita masing-masing. Wah, Mbak bukan mau bertanya ya, tapi mau berstatement ya. Mbak di sini room diskusi, Mbak. Mbak Keiko di sini room diskusi. Biarkan dulu dia lah. Iya, saya tahu untuk mempertahankan agama masing-masing. Ya, tadi kan saya udah dengar. Tadi Bapak Handi menjelaskan bertanya kepada salah satu yang ada tadi di sini bahwa itu Tuhan ya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Terus Bu? Saya hanya meluruskan aja ya Bu. Karena saya juga bukan apologet atau tentang pemahaman terlalu dalam tentang Alkitab suci kami. Di mana menurut kepercayaan saya itu Tuhan Yesus itu adalah Allah. Karena Allah itu misalnya kayak saya memiliki pribadi, ya, saya punya tubuh, saya punya perkataan. Cukup Bu. Jadi Ibu sama dengan Tuhan Ibu ya. Jadi gini ya Pak, saya punya tubuh kayak Allah itu punya tubuh. Dia juga punya. Jangan nangis Bu, kalau nyampainya jangan nangis. Ibu jangan nangis, santai aja. Di mana datanya? Benar Bu. Izin dulu Bu. Ibu, di mana ada datanya Bapak di surga punya tubuh Bu? Di mana ada datanya Bapak di surga punya tubuh? Tubuhnya itu memang tidak kelihatan secara manusia. Di surga punya tubuh ya Bu? Secara mata kita tidak kelihatan. Oh, jadi di surga Bapak punya tubuh? Jadi Allah ini seperti roh. Saya nggak nanya, saya nanya dulu Bu. Roh ya. Bapak di surga, bapaknya Yesus itu loh Bu. Bu, bapaknya Yesus itu punya tubuh atau tidak? Bapaknya Yesus punya tubuh atau tidak Bu? Bapak itu roh. Misalnya saya perumpamakan seperti saya. Ya, Lu kenapa lu menyamakan dirimu dengan Tuhan Bu? Saya pribadi. Saya misalkan aja Pak. Tuhan ya Bu. Saya satu orang tapi memiliki 3 gitu ya. Ibu orang. Maksudnya perkataan firman Allah itu yang menjadi manusia itu. Artinya firman Tuhan Allah itu yang menjadi manusia itu yaitu Tuhan Pendoktrin gereja nih. Gitu. Itu kepercayaan kita. Ya, terserah dari agama Baik, lain. saya ambil analogi ke Ibu. Bu, saya ambil analogi ke Ibu. Kalau analoginya itu Ibu Trinitas begitu, yang mana Bapak di dalam diri Yesus? Ya diri Ibu, yang mana Bapak dalam diri Ibu, yang mana Yesus dalam diri Ibu, yang mana Roh Kudus dalam diri Ibu. Silakan. Itu satu. Sama. Ya, begini Bu ya. Ibu mempunyai kepala sampai kaki. Sama Pak. Silakan dulu Bu. Ibu punya jasmani. Ibu punya jasmani, itu Yesus kah? Iya. Itu Bapak kah? Itu Roh Kudus kah? Jasmani Ibu. Firman analoginya sendiri kena sendiri nggak bisa dijelasin. Dipertanyakan. Saya nggak nanya itu Ibu. Ibu ini bahasa Indonesia loh Bu, dengerin dulu Bu. Bu ini bahasa Indonesia. Anda menganalogikan diri Anda ya untuk menjelaskan Tuhan Anda yang Trinitas. Saya tanya balik, gitu ya Bu ya. Yang manakah Yesus di dalam diri Ibu? Silakan.
perkataan saya. Bicara saya. Baik, bicara ibu. Gitu. Yang manakah Bapak dalam diri ibu? Yang mana Bapak dalam diri ibu? Pribadi saya. Bicara ibu. Yang manakah Roh Kudus dalam diri ibu? Roh Kudus itu adalah hidup saya yang menghidupi, yang memberi. Oke, baik. Terus fisik ibu fungsinya apa? Dan fisik Yesus fungsinya apa? Kok hilang? Gimana maksudnya, Pak? Jasmaninya Yesus hilang, nggak ada dalam diri ibu. Kan sedangkan ibu punya jasmani, kok hilang jasmaninya? Allah kan Allah sebenarnya nggak punya, dia hanyalah roh, ya. Punya jasmani nggak, Bu? Itu Kalau Yesus punya jasmani nggak? kalau Yesus punya jasmani karena perkataan firman Allah itu menjadi manusia dan Apakah jasmaninya Yesus sama dengan Bu, apakah jasmani Yesus sama dengan jasmani ibu? ya Sama, baik. Baik. Apakah jasmaninya Yesus, Bu, apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? ya Jasmani ibu adalah Tuhan? yang Tuhan ya. Tapi Oke, jasmani, apakah jasmani, dengerin dulu, Bu. Ya. Apakah jasmani ibu adalah Tuhan? jasmani saya bukan Tuhan. Yesus apakah Tuhan? Ya, saya jawab. Jasmani Yesus dengan jasmani ibu beda. Betul? Jasmani, bicara jasmani ya, artinya berbicara tentang tubuh kita. Tubuh saya sama tubuh Tuhan Yesus itu sama. Jasmani Tubuh, manusia yang apakah pasti jasmani ibu? ya, tapi Bu, dengerin. rohnya Apakah itu jasmani ibu sama dengan jasmaninya Yesus? Sama atau tidak, Bu? kalau mau Tidak, Bu. kalau secara fisik ya, secara fisik itu sama kita manusia, tetapi saya itu Baik, sama. Tuhan, gitu. Oke, sama. Benar, Jasmani Tuhan. Yesus Ya. Tuhan. Ya udah dengerin dulu, Bu. Tadi ibu mengatakan jasmani Yesus Tuhan. Apakah jasmani ibu Tuhan? Tidak, jasmani saya tidak Tuhan. Tadi Anda mengatakan jasmani Yesus dan jasmani Anda sama loh. Sama-sama jasmani. Kenapa bisa beda, Bu? Secara fisik, Kak. Secara fisik, artinya kita punya tubuh, punya kulit, punya daging, punya tulang. Oke, gini aja, Bu. Bu, kenapa kalau Anda menjelaskan Tuhan Ibu, kenapa Ibu mencontohkan diri sendiri? Akhirnya jadi begini, Bu. Kenapa bisa begitu? Nggak ada contoh yang lain kecuali Yang saya menjelaskan contohkan itu, diri Ibu. Yang saya contohkan itu Tuhan Yesus ya, Allah, tetapi walaupun diri Allah itu walaupun tidak kelihatan, tapi dia punya perkataan, dia punya roh. Perkataannya itu yang menjadi manusia itulah Tuhan Yesus. Dan roh yang ada di dalam Baik, Yesus baik, yang baik. menyembuhkan setiap Baik. orang. Oke. Ya, itu kepercayaan saya, terserah Iya, kepercayaan Bapak. Ibu. Artinya Pemahamannya masing-masing. Iya, Bu. Artinya Yesus selama hidup di dunia ini dia Tuhan ya, Bu. Betul nggak, Bu? Tuhan Yesus selama di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Menurut Ibu dia Tuhan lah. Bu, saya nggak nanya itu. Ibu ini kok jadi Indonesianya nggak bener ya? Bu, ini bahasa Indonesianya kok jadi nggak bener gitu loh. Saya baca Gini aja, Bu. Waktu Yesus, dengerin, Bu. Waktu Yesus bayi 5 tahun, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Bayi 5 tahun itu. Saya bilang Tuhan sendiri tidak akan pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan, ya. Nanya Tuhan, saya nanya Ibu. Menurut Ibu dan keluarga Ibu, saya ulang ya. Menurut Ibu dan keluarga Ibu, Yesus waktu menjadi bayi 5 tahun, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, saya hormati karena itu saya anggap Tuhan, karena dia adalah Hormati. dari Allah, ya.
Artinya utusan itu firman Allah. Ya udah, bahasa Indonesia ibu nggak nyambung, boleh ibu berhenti. Semakin lama ibu jual obat nggak laku loh. Oke, ibu berhenti dulu ya. Soalnya bahasa Indonesia ibu nggak nyambung. Mohon maaf, saya tinggal dulu ya. Boleh ya bu? Karena saya tanya harga cabai, ibu menjelaskan harga oli. Kagak nyambung. Harga oli. Aku kan bicara secara fakta. Gitu, saya kasih pertanyaan khusus kepada emak-emak yang sering ke pasar. Gini aja bu, biar nyambung ini aja. Biar nyambung gini bu, dengerin. Saya kasih pertanyaan buat emak-emak yang sering ke pasar. Pertanyaannya begini. Kenapa ibu kalau naik motor sen kiri belok kanan? Apa yang menyebabkan itu bu? Silakan. Maaf ya, saya nggak mau jawab yang soal itu. Yang saya mau jawab Itu sulit. Pertanyaan kedua. Berapa harga cabai per kilo di pasar dekat rumah ibu? Ini yang bahas tentang apa ya? Tentang pasar. Bu, kalau biasanya kalau harga kebutuhan sehari-hari itu ibu-ibu paham loh. Atau saya paling mudah lagi. Berapa harga beras per liter bu di warung dekat rumah ibu? Mas, saya nggak mau jawab ya. Karena ya dijawab, yang sulit dijawab, tapi nggak nyambung. Gimana ini host? Udah pusing saya nih. Saya mau manjat tower. Sama Pak Christian aja Bang Andi. Untuk masukan atau statementnya buat saya secara Kristen gitu. Kalau menurut saya kayak gitu Pak. Tadi pertanyaan Bapak itu Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi menurut saya Yesus itu Tuhan. Ya, walaupun fisiknya itu manusia, tetapi dia memiliki roh Tuhan. Itu aja, kita percaya. Jadi anaknya Maria Tuhan ya bu? Ya. Anaknya Bunda Maria Tuhan ya? Tuhan. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Aku kan bilang, Bunda Maria bu. Tuhan Yesus itu apa Tuhannya Bunda Maria? Dan Allah itu yang menciptakan itu loh semuanya itu. Lama-lama gua marah nih. Ini ada mana gelas ya? Aku lempar gelas nih. Mana? Ini gua. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya, di sini untuk Allah. Bu, Allah. Tuhannya Bunda Maria siapa? Banting aja. Allah Pak. Tapi, jadi Anda menuhankan Yesus. Bunda Maria menuhankan Allah. Jadi Tuhan Anda sama Tuhannya Bunda Maria sama nggak? Di firman Tuhan kan, siapa yang percaya? Siapa yang nanya itu? Pak Christian. Pak Christian kalau nggak ngomong kan, ini gua usir dari Amerika nih Pak Christian nih. Jangan cari gelas untuk dibanting. Siapa yang mengaku dia adalah Tuhan, maka dia juga akan diakui dia sama Bapa gitu. Siapa yang tidak mengakui anak, maka dia tidak akan diakui. Saya pertanyaannya sederhana Ibu. Bu, dengerin dulu ya. Ini bahasa Indonesia Bu. Bu, dengerin dulu Bu. Tuhan Ibu sama Tuhannya Bunda Maria sama atau beda Bu? Sama beda. Sama, karena sebelum. Baik, sama. Udah nggak usah diterangin. Ya, sama. Kagak usah diterangin. Sama, udah. Nama Tuhan Ibu siapa Bu? Silakan. Tuhan Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Kan sudah aku jelaskan tadi Pak. Nama Tuhan Bunda Maria memiliki 3. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Memiliki 3. Bener nih. Bener nih gue beli lakban nih. Dia tidak akan diakui. Lek sini Lek, beli lakban 2. Lek sini. Gue beli lakban ya. Tunggu ya. Kan aku jelaskan Pak. Apa Tuhannya Bunda Maria Yesus Bu? Itu ada sebelum. Siapa Tuhannya Bunda Maria Bu? Tanya dulu Mbak Esti. Siapa tahu suara perempuan dia bingung. Tuhan Allah sama Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Mbak Keiko, Bang Handi bertanya, siapa bundanya Bunda Maria siapa? Siapa Bu? Bunda Maria.
Nggak Siapa sendiri Bunda bingung Maria, mau Bunda? mengajukan pertanyaan. Hostnya nanya siapa bundanya Bunda Maria. Siapa Bunda? Kalau benar-benar gue manjat tower nih. Kalau omongan aku didengar Bang Handi bolak-balik Bang Handi dan gak didengar Satu Pak. buat host, satu buat Keiko Handi. Enggak. Lakbannya 2, satu buat Keiko, satu Enggak. buat host. Tapi Bang Hadi tadi Bang Hadi ngomong apa? Dia gak nyaut kan? Tapi giliran aku bertanya gitu dia nyaut Sama-sama kan? nggak mengerti bahasa Indonesia. Ah, buktinya aku ngomong kayak gitu, Mbak Keke-nya langsung nyambung loh. Bang Hadi dari tadi ngomong Mbak Keke-nya gak nyambung Sesuai loh. aja dengan fakta. Oke, Mbak Ke, pertanyaannya Mbak Ke, siapa bundanya Yesus Mbak Ke? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Bunda Maria Mbak Ke? Host salah terus ini host. Tapi kenapa kalau aku larikan Mbak Ke langsung nyambung? Tadi Bang Handi bola-balik nanya Bang Ke gak jawab. Tapi giliran aku nanya, oh yo, Mbak Ke, siapa Tuhannya Bunda Maria? Mbak Ke, Bunda Maria sama pribadi Tuhan Yesus itu aja. siapa Tuhannya Bunda Maria Mbak Ke? Udah aku jawab. Siapa? Satu sama pribadi Tuhan Yesus. Siapa Bunda Naya? Siapa Mbak Ke? Siapa? Bukan satu kepribadian itu jawab. Siapa nih ya saya kata? Ya Tuhannya Bunda Maria. A. Elohim. B. Yesus. Begitu Mbak Ke. Siapa? Kalau Yesus Bapa. Kalau kita bilang Bapa. Ya. Pak. Kalau Tuhannya Kei siapa? Tuhannya Kei siapa? Sama, tapi kita kan percaya Tuhan Yesus karena melalui Tuhan Yesus. Ya udah, yang Mbak. melalui Tuhan Yesus Tuhannya Bunda Maria, Kei. gitu. Tuhannya Bunda Maria Bapak, Tuhan Anda Yesus. Sama atau beda Tuhan Anda itu? Sama, karena pribadinya satu. Jadi Bapak dan Yesus sama. Penyebutannya ya. Jadi Bapak dan Yesus sama. Satu. Bapak dan Yesus sama atau beda? Iya, sama. Sama. Jadi anaknya Bunda Maria Bapak. Iya. Anaknya Bunda Maria saya Bapak bilang juga. Tadi anaknya Bunda Maria itu adalah firman Allah. Itu Oh, jadi anaknya Bunda Maria hanya firman, yang bukan menjadi manusia. Lama-lama bener. Awas dulu. Pak Christian minggir lu. Minggir lu dikit, minggir ini gelas terbang. Firman Allah yang menjadi manusia. Aduh. Dia memiliki roh Allah. Karena Mana Bunda Rama ini nggak kerja ini? Ini giliran Bunda Rama yang kena nih. manusia itu telah berdosa. Bunda Apa nama Tuhannya Bunda Rama? Apa nama Tuhannya Bunda Rama? Oke, saya tanya kamu, Oke, siapa nama Tuhannya Bunda Rama? Ya. masing-masing punya kepercayaan, Pak. Kalau saya mau jawab sebentar jadi perdebatan lagi. Habis duit gue, kalau gue marah gue transferin orang-orang. Gue bagi duit loh kalau gue marah. Bangkrut gue hari ini. Udahlah gue berhenti marah deh. Tadi saya kasih setiap sekali marah habis 1 juta. Marah 2 kali habis gue bangkrut. Gue belum nggak kasihan apa gue bu ada tisu nggak bu? Kalau nggak ada karung basah deh. Oke, Mbak Ke. Aku kirim dolar lewat WhatsApp ya. Aku fotoin dolar kasih ke WhatsApp. Ada musik, takutnya YouTube. Bunda Rahma. Astagfirullahaladzim. Wah, nih bisa kena copyright. Siapa yang buka YouTube ya? Bukan aku ya. Bunda Rahma ya. Bunda Rahma. Ya kan tadi aku mute. Dangdutannya. Oke Mbak Ke. Coba tanya Mbak Ke, Mbak Esti, tanya harga beras berapa per kilo di dekat rumah dia atau per liter lah, berapa harganya beras? Nyambung kayak gitu. Mbak Ke, berapa beras di tempat Mbak Ke sekilo Mbak Ke? Mbak Ke. Mbak Ke.
Bake. Harga beras berapa? Harga minyak goreng berapa? Sarden berapa? Indomie berapa? Telur berapa? Udahlah masalah Bake. Biasanya kalau ibu-ibu harga beras nyambung loh. Oh, iya doubling. Bunda Rama doubling. Sakit telinga Bunda. Di mute langsung. Sakit telinga. Host bertanya boleh host? Bertanya sama siapa si Kay? Oke, sama siapa? Sama Handi? Iya silakan sama Bang Handi. Bang Handi. Hadir. Itu Tuhan kan tidak bisa dipersekutukan sebab dia Tuhan, sebab dia Allah. Bisa enggak orang Islam itu tanpa menyebut nama Muhammad untuk sholat atau berdoa ke Tuhannya? Itu aja. Ya bisa. Ya bisa lah, baluap. Kita berdoa kepada Allah. Saya jawab dulu. Kalau sholat itu ada tahiyatnya, ada menyebut Nabi Muhammad, Ibrahim, gitu. Nggak bisa kalau sholat harus menyebut Nabi Muhammad. Hukumnya syaratnya harus, kalau enggak ya nggak sah sholatnya. Itu jawabannya. Dia bilang berdoa Bang Handi. Apa sholat? Berdoa apa sholat ya pertanyaannya? Gua nggak dengar tadi, soalnya banyak suara. Berdoa atau sholat? Sholat itu salah satu jenis dalam berdoa ibadah. sama di dalam sholat gitu. Bang, sholat itu. Aduh. Siapa nih yang diskusi nih? Ada Bunda Rama masuk. Bang Handi nggak capek apa Bang Handi? Sholat itu adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam. Itu sholat. Kita ibadah itu ya, kalau kita ibadah itu ada gerakan-gerakannya, ada rukun-rukunnya. Itu salah satu sholat itu salah satu ibadah di dalam Islam. Kalau berdoa itu kapan aja kita boleh berdoa, Bang. Berdoa hanya kepada Allah. Pertanyaannya nggak begitu Bunda Rahma. Saya dijawab sama Bang Handi menjawab Nabi Muhammad. Ini saya tanya jawab ya Bunda ya, gini pertanyaannya nih. Sholat dan berdoa itu boleh nggak tidak menyebut? Jawabannya adalah sholat itu juga berdoa, tapi sholat itu adalah wajib hukumnya menyebut Nabi Muhammad dalam tahiyat. Itu jawabannya pertama. Yang kedua, doa itu ada yang doa wajib dalam sholat, ada doa yang tidak wajib. Contoh, saya ingin naik mobil, saya berdoa kepada Allah tidak menyebut nama Nabi, tapi Nabi yang mengajarkan saya berdoa. Gini loh caranya berdoa kalau minta selamat dalam perjalanan, doa minta rezeki, doa minta jodoh. Bypass kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa itu. Seperti itu jawabannya. Lanjut. Udah paham ya? Saud Maritositum. Namanya Saud Maritositum. Kan yang namanya Allah itu kan tidak bisa dipersekutukan. Kenapa kita harus membawakan persekutuan, apalagi itu seorang manusia gitu loh, baru menyampaikan kepada Tuhan. Bisa enggak kita istilahnya mengabdi kepada Tuhan Allah itu istilahnya langsung pribadi gitu, enggak udah dijawab. Bawakan Nabi gitu. Siapa yang menyekutukan, Bang? Kami hanya menyembah kepada Allah, memisahkan Allah itu sembahan. Nabi Muhammad itu utusan. Kami enggak menyembah kepada Nabi Muhammad. Penyembahan kami kan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya utusan. Enggak ada yang beribadah kepada Nabi Muhammad penyembahan. Apalagi nggak ada yang menyekutukan kok ini orang. Apalagi Bang? Tapi kalau sholat kan harus dibacakan nama Nabi itu untuk kepada Allah gitu. Nabi Ibrahim pun dibacakan, nama Nabi Ibrahim pun disebut. Iya justru itu kenapa sementara kan tidak menyembah, kami tidak menyekutukan gitu loh. Kenapa harus diucap di sholatnya? Apa itu benar nggak sholatnya? Apa gimana gitu loh? Itu rukun sholat. Bukan penyembahan ya.
Hanya penyebutan nama. Kalau yang kami sembah-sembahan, coba kamu buka KBBI. Siapa itu Allah? Allah itu nama Tuhan orang Islam, sembahan orang Islam. Itu Allah. Kalau Rasulullah itu Nabi. Ada hadis bunyinya gini ya, wahai umatku, kata Rasulullah ya, wahai umatku, janganlah kalian berlebihan terhadap aku. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap aku, seperti mereka berlebihan terhadap Nabi Isa putra Maryam. Terhadap Isa putra Maryam. Sebut saja aku ini hamba Allah. Begitu peringatan Rasulullah dalam hadisnya. Dia nggak mau dilebih-lebihkan, apalagi disetarakan dengan Allah. Apalagi kamu terpesona ya, terdiam. Bukan loh, jawabannya nggak pas gitu. Yang kutanya, boleh nggak di dalam sholatmu itu tanpa menyebut nama Muhammad? Boleh enggak? Jawab langsung singkat benar, tidak boleh. Hukumnya harus begitu, tahiyatnya sudah. Itu aja jawabnya. Hukumnya harus membaca tahiyat. Di sana ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim. Tidak boleh, hukumnya harus boleh membaca itu. Begitu jawab singkat aja. Sementara Allah itu tidak bisa dipersekutukan di dalam apalagi acara sholat gitu loh. Saya jawab lagi. Itu nyambung apa enggak? Ya udah, saya jawab lagi. Sholat itu tidak mempersekutukan Allah. Udah selesai. Apalagi? Berarti aku sholat apa gitu loh? Tidak mempersekutukan Allah. Sudah saya jawab. Dah. Diam lu. Selesai toh? Gitu aja jawabnya, selesai. Itu artinya apa gitu loh? Artinya sholat. Bukan sholat. Artinya kamu botol, udah dikasih tahu belum paham. Kasih tahu belum paham. Loh, udah dikasih tahu belum paham. Anda kan bertanya, bro. Anda bertanya, kita jawab. Anda nggak menerima ya nggak apa-apa. Di sini nggak memuaskan Anda loh, karena Anda kafir kan gitu. Udah. Tanya balik. Tuhanmu Bapak atau Yesus? Kenapa kau menduakan Tuhan? Jawab. Kau tanya balik nih. Kenapa sedikit. Kenapa dalam liturgimu itu kau makan roti? Apa roti itu kau sembah? Ya tanya balik nih, tanya dulu nih. Saya tanya kau apa roti kau sembah itu, karena dalam liturgi peribadatanmu itu roti ada itu roti. Iya, yang kau bilang kalian tanya balik kayak ini, biar saya balik dulu. Saya tanya balik kau, itu roti kau sembah, Tuhan kan roti. Gimana Mbak? Roti dalam liturgi peribadatanmu kan ada roti, ada kayak biskuit gitu. Nah, itu kau sembah itu roti. Tidak ada di situ menyembah roti, Mbak. Terus makanya kami itu beribadah hanya menyebut kami dalam itu, bukan menyembah. Kau udah dijelaskan tadi. Tidak ada kita menyembah. Ya udah, sama lah kami nggak ada menyembah Rasulullah. Oh, gitu ya. Ya gitu. Nah, rukun sholat itu ada 12. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu maka diperbolehkan duduk. Bila tidak mampu maka boleh berbaring. Iya. Cara miring. Kemudian kedua, memulai sholat dengan takbiratul ihram. 3, membaca Al-Fatihah. 4, ruku. 5, iktidal. 6, sujud. 7, bangun dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Ya. Tumaknina ketika melakukan rukun sholat. Duduk duduk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, takbir dan melaksanakan dan salam. Itu rukun-rukun sholat. Ditutup dengan dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Tuh. Kalau saya bertanya tentang kau nyanyi-nyanyi di gereja, itu perintah siapa? Perintah siapa? Iya, siapa sih yang merintah kamu ini? Jangan-jangan kau mengada-ngadakan. Kok nyanyi-nyanyi di gereja, perintah siapa? Ya siapa dong? Jawab aja, kenapa? Ya kita memang harus melaksanakan untuk memuji perintah siapa? Tuhan kita. Jangan-jangan kami nih nggak ada yang nyuruh-nyuruh kau nyanyi-nyanyi. Siapa merintah kamu nyanyi? Ayo. Oh.
Memang kita kan harus memang muliakan, naikkan suku. Berarti kamu melakukan sesuatu yang nggak disuruh-suruh ya, nggak diperintah ya. Berarti kamu mengada-ngadakan ya. Sama kamu pagan, mengada-ngadakan. Pagan itu mengada-ngadakan sesuatu yang Memang tidak kita ada acaranya. Ya, terus mana mana rujukanmu dari mana itu? Di Bibelmu apa di mana tuh rujukannya? Kamu itu Iya, ada di perjalanan Tuhan sendiri itu ada. Di mana perjalanan Tuhan? Di mana apa? Tuhan mau jalan ke mana sih? Tuhan mau jalan ke mana? Paling Baca Tuhan Bunda, itu- gini Bunda. Ada. Itu kan Bibel kami itu bahasa Indonesia. Kamu baca bisa kamu simak, bukan Ya, kayak kan? Al-Qur'an, Kasih tahu kami, kayak kasih tahu bodoh-bodohin kami. gitu, nggak ngerti apa artinya bla 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 gitu. Ya, mulai stres, Artinya. mulai gila. Terus mana? Mana tuh perintahnya di gereja tuh mana di Bibel? Salah nanti malam, baca aja di situ. Mana? Kampret. Cuman kata-katanya nggak seperti itu Bunda. Kata-katanya Mana dong? mau ke gereja nyanyi-nyanyi, bukan gitu Bunda. Mana? M-A-N-A-N-A mana? Pelajari Nantilah baca, kan aku nggak bawa apa ini. Oh, pandai kali kok banyak alasan. Udahlah kau. Bukan loh Bunda. Saya nggak bawa data man. Kalau bawa data, kutunjukkan ada perumpamaan di situ. Kamu tadi songong, nanya terus udah jelas sama Bang Hadi nanya, terus giliran kami bertanya, kau mencret. Nggak ada, cari aja. Kan aku bertanya datangnya. Ini topiknya tadi gini Bunda. Oke Bunda. Dia menuduh kita mempersekutukan Tuhan. Ya. Tanya balik dong kepada si Saud. Ibu beli cabai dulu sono di warung. Saud, kamu menuduh kami mempersekutukan Tuhan. Sekarang kau Tuhanmu ada berapa? 1 atau 2 atau 3 Saud? Ini dulu. 1, 2, 3 Tuhanmu. 1 dong. 1, baik. Bapak itu Tuhan. Bapak itu Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus itu Bapak itu sendiri Tuhan. Oke. Jadi anaknya Maria Bapak? Iya, siap. Yang mati di salib Bapak atau Yesus? Jasmaninya Yesus, tapi dia itu Tuhan, Allah. Oh, jadi Bapak yang mati di salib? Allah, bukan. Lo kok lari ke Allah? Punya yang mati, gitu loh. Jadi Bapak yang mati di salib? Bang Handi awas keselek. Jasmaninya, manusianya yang mati di salib. Lagi makan diskusi. Jadi bukan Tuhanmu yang mati? Selek tulang Tuhan itu tidak mati, jasmaninya yang mati, Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia mati? Yesus bukan Tuhan waktu dia mati. Dia sudah Tuhan, mulai dia datang sudah Tuhan. Berarti Tuhan mati? Bukan Tuhannya yang mati, jasmaninya. Berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau bukan Tuhan yang mati. Bukan jasman, bukan badannya. Badannya itu kan fisiknya yang Oke, saya balikin lagi. Saya balikin lagi. Anaknya Bunda Maria itu Yesus atau Bapak? Bukan anaknya itu. Oh, Bunda Maria nggak punya anak? pribadi yang sama. Bukan. Kalau secara manusia, iya anaknya dikatakan. Oke, baik. Anaknya Bunda Maria Yesus atau Bapak? Itu tidak anaknya. Bunda Maria itu dipakai. Siapa yang pakai? Dipakai firman. Oh, firman yang pakai Bunda Maria. Tubuh Bunda Maria itu dipakai untuk sesuatu hal. Iya, siapa yang pakai Bunda Maria? Oleh manusia. Iya, siapa yang pakai Bunda Maria? Allah, Bapak. Oh, Bapak pakai Bunda Maria. Dipakai untuk Itu apa? sendiri. Tuhan itu sendiri yang memilih. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu yang memakai Bunda Maria? bisa. Saud, siapa Tuhan itu yang memakai Bunda Maria? Tuhan Yesus itu sendiri yang makan. Oke, jadi Yesus memakai ibunya. Tubuhnya dipakai untuk mengandung. Gitu. Iya, jadi Yesus memakai tubuh ibunya. Kok ibunya? Kan Yesus memakai Bunda Maria. Maria sebagai alat aja. Jadi jadi anak kandung memperalat ibu lain. Jadi anak kandung memperalat ibu kandung. Bukan bahasa ibu loh. Ini bahasa Terusin wadah. Bunda Rama. Ini begini dong diskusinya biar dia kelelep gitu loh. Terusin Bunda. Pelan-pelan nanti apa namanya nih tadi bahasa wadah. Ini bahasa wadah, tempat. Ya, berarti setelah Tuhanmu lahir, kemudian wadah ini dibuang, nggak dianggap lagi karena Tuhanmu udah lahir ya.
Tapi saya enggak ke situ. Sebentar saya ke Mama Tuhan ya. Apa wadahnya? Coba Bunda besar ini. Saya kasih baca ya. Siapa? Saud. Kau bilang yang mati itu bukan Tuhan. Nih. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Yang mati itu Tuhan. Berarti kau bohong. Oh. Di mana? Sebab ini Bang nih baca nih. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Berarti yang mati itu Tuhan. Kematian Tuhan yang jasmaninya, bukan rohnya. Nggak ada di sini jasmaninya. Tulisannya mana? Memang Coba nggak kasih ditulis, lihat. emangnya harus ditulis. Ya harus dong. Jasmaninya juga. Makanya aku bilang Tidak kamu aja ini terang. mengimani yang nggak tertulis. Bukan gini loh. Jasmani gimana sih kamu ini? Nambah-nambahin. Artinya, Kalau itu kau nambahin artinya. firman Tuhan, kau terkutuk. Tuh baca di Bibelmu. Kau akan dapat celaka kalau kau menambah-nambahi. Kau tambahilah itu kata. Ya kan kau bilang itu jasmani. Di sini nggak ada jasmani. Coba kau baca nih. Mana Yang mati tertulis jasmaninya, bukan di sini nggak ada Tuhannya, jasmani, rohnya. nggak ada. Di sini nggak ada jasmani. Yang penting di sini dia memberitakan kematian Tuhan, yang mati Tuhan nih. Kau nambah-nambahi, kau akan di azab. Kau nambah-nambahi firman Tuhan, kau akan celaka. Baca di Bibelmu itu. Kamu terkadang Korintus kamu bangga-banggakan, kadang-kadang kamu injak-injak. mulai ngeles. Gimana sih loh? Semua kamu pakai putar balikkan. Kalau saya yang memang minta kata-kata Yesus, saya yang minta memang. Saya kan ini tidak minta kata-kata siapa. Saya hanya membuktikan kata-katamu. Ini kan Itu kau mengakui jelas. Paulus Bota ini rasulmu toh? Kau mengakui toh? Kau mengakui enggak? Paulus ini rasulmu. Terus percaya nih. Rasul itu apa, Bunda? Arti rasul Ini itu dulu apa? kerjaan. Tanya. Wah, berarti kau terima ya bahwa yang mati itu Tuhan ya. Oke? Dia kan Rasul Paulus saksi Tuhan gitu loh. Paulus lagi kau percaya, dia tuh bohong. Kok bohong? Begini, Terserah yang ya, mati. Bunda, itu kepercayaan Bunda, kepercayaan kita kan beda. Lah, kepercayaanmu itu apa sih? Kepercayaanmu itu. Nih Bang Hadi, makanlah dulu nanti keselek itu tulang ayam. Bahaya loh. Yang dia ini. Gak apa-apa Bang. Sobat Pri, jadi begini ya. Kamu tadi menganggap Maria itu hanya wadah gitu. Hanya wadah. Ingat ya, kalau tidak ada Maria, tidak ada Tuhanmu. Tuhanmu nggak bisa turun ke bumi kalau nggak ada Maria. Tuhanmu nggak bisa turun ke bumi, nongol di bumi kalau nggak ada Maria. Kalau nggak dilahirkan Maria, nggak ada Tuhanmu. Kau menganggap Maria hanya wadah. Tuhan kita nggak turun ke bumi ya Bunda. Kalau Tuhan kita nggak turun ke bumi, maka manusia mati itu tidak akan pernah bangkit. Mana datamu? Tidak ada. Andai sekali kau ngomong, kau nggak ada Tuhan kau Yesus imani. yang mati itu bangkit. Nggak ada datamu, Pertama kau yang imani ya? bangkit setelah mati itu hanya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan baru ada Yesus. kebangkitan manusia. Mana datamu Tuhan Yesus? Lalu dari tadi kok Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mana datamu Tuhan Yesus? Mana? Mana? Baca Mana dulu, di Mbak. Bibelmu itu? Kalau baca Mana? dulu di Bibel. Tuhan Yesus Mana? bangkit. Tunjukkan. Itu Kan baca kau di bilang. Yohanes, Bunda. Tunjukkan Di mana? Yohanes Mana? ada. Baca. Di mana Yesus Tuhan? Ayo. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan? Tuhan Yesus memang tidak pernah mengatakan bahwa dia itu pribadinya Berarti Tuhan. kau koplak. Kau koplak. Tetapi Yesus tidak pernah menerangkan dirinya kesaksian Tuhan. dari Kau Tuhan kan dia. 12 rasulnya itu yang Apa? mengakui Mana bahwa kesaksiannya? Yesus Mana? Mana adalah kesaksiannya? Tuhan. Mana? Tunjukkan aku datanya mana? Baca, Mana Bunda, baca. Mana? Lu dasar kampret, baca. Orang minta datanya mana? Baca apa dibaca? Dasar oon ini pada kalian ini. Ayo mana datanya itu? Iman Kalau mau buta berdebat, bawa baca naik dulu, komal. Bun. Mana? Apa dibaca kampret? Tunjukkan biar aku baca. Katakan di mana aku baca yo. Dasar iman buta kau ya. Asal imani saja. Iman buta itu. Karena nggak ada data kau imani. Di dalam Bibelmu Yesus itu utusan, Yesus hamba. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita, kalau dia kata kita berarti dia juga bertuhan. Engkau hanya berbakti kepada Tuhan Allahmu saja.
Bukan kepada dirinya, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, kata Yesus. Bukan dia berharap kau berbakti Itu kepada menurut dirimu. Bunda. Lo kampret itu Masing-masing punya data baca. kepercayaan masing-masing ya Bunda. Bunda punya kepercayaan masing-masing. Bunda percaya sama Muhammad, sama Allahnya. Kamu Saya jangan, percaya sama Tuhan Yesus saya. Kamu jangan naik sini kalau cuma Bunda. bawa iman, bawa data Masing-masing kalau punya naik. kepercayaan masing-masing ya. Dasar Masing-masing punya kampret, kepercayaan kampret. masing-masing. Coba buktikan Kita kepercayaanmu tidak itu. perlu berdebat Coba panjang ya. buktikan, coba buktikan apa yang kau omong itu Kalau barusan kita- apa? Mana buktikan? Saya nggak Jangan mau cuma berdebat ngomong panjang kau. lagi ya, Bu. Jangan cuma ngomong, coba buktikan Karena yang kau nggak ada imani. untungnya. Karena Ya kenapa kau masing-masing naik, punya kampret? perbedaan. Kenapa kau naik komal, Saya kampret? hanya menjelasin aja. Nggak Saya usah hanya kau jelasin menjelasin kalau hanya aja. asumsi. Apa kau jelasin kalau hanya asumsi? Nggak bawa data, Saya penyesat. hanya menjelaskan menjelaskan bahwa Tuhan apa? Yesus itu adalah Tuhan. Itu Mana aja, terima datamu? kasih. Wah, iman buta dasar kampret. Imani sajalah kau biar kau sesat di neraka. Asal ada imani Tuhan diminta data. Kayak orang stres diminta data. Jangan naik kalau mau menyesatkan ya. Saya tahu isi Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Kita tahu apa yang kau omongkan.